di sini kali ini gitu ya, di session kali ini kita bakal belajar nih seputar fundamental juga nih seputar KOL marketing, terus kayak sebenarnya how to choose the right KOL gitu ya, kayak apa sih part-part yang harus dikonsiderasi gitu ya, yang harus dipertimbangkan teman-teman ketika mau menjalankan kerjasama nih sama KOL dan lain sebagainya gitu ya. Terus kayak creating strategi juga, karena pasti setiap aktivasi dari marketing itu pasti membutuhkan strategi gitu kan, gimana kita harus tahu nih cara untuk achieve goals yang memang pengen dituju dari sebuah campaign atau mungkin dari keseluruhan dalam satu whole year gitu ya. Biasa kan kita set goal tuh namanya OKR gitu kan ya, Objective Key Results gitu. Kadang ada yang base-nya on yearly, kadang juga ada yang kayak per part gitu kan sebenarnya. Nah, itulah fungsinya kalau misalkan kita udah punya baseline, kita tahu nih strateginya yang untuk dikembangkan tuh seperti apa. Terus nanti bakal ngobrolin juga nih seputar kolaborasi-kolaborasi seperti apa sih sama KOL, dan tentunya nanti bakal ada ngobrolin community juga, sampai nanti kita bakal ngobrolin seputar ethics gitu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin aku mau bertanya singkat gitu ya teman-teman. Kira-kira kalau misalkan teman-teman lihat di sini gitu ya, mungkin pas awal-awal dan lain sebagainya, apakah ini tuh organik atau enggak sih teman-teman pos-posan seperti ini gitu? Mungkin kita lihat nih di chat box ada nggak nih yang jawab-jawab? Paid, oke, mantap Kak Citra. Jadi sebenarnya ini itu pasti bukan organik ya teman-teman. Nah, gimana caranya bikin orang kayak biar percaya gitu ya di awal-awal, mungkin sampai uh, sampai si Aukarin misalkan waktu itu lagi ada campaign sama Traveloka. Jadi di sini aku pakai beberapa studi kasus langsung dari yang pernah aku handle juga dari Traveloka gitu ya. Ketika kita lagi ada campaign epic sale di mana kita membagikan banyak promosi ini, promotion. Nah, kita nge-guide nih salah satu KOL gitu ya, yaitu waktu kita lihat saat itu adalah Aukarin lagi hits juga nih gitu kan, dia lagi lumayan bagus lah brand image dan lain sebagainya. Dulu kan mungkin dikenalnya awalnya gak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, tapi kayak makin kesini dia udah mulai kayak ikut aksi-aksi sosial dan lain sebagainya gitu-gitu ya, dan akhirnya saat itu juga dia lagi hits-hitsnya lah berhubungan sama seorang gitu kan. Nah, habis itu dia kayak putus dan lain sebagainya, akhirnya kita nge-guide dia nih untuk jadi salah satu KOL utamanya kita gitu kan. Jadi kita bilangnya dia ala-ala beli hotel gitu kan, ternyata maksudnya beli kamar hotel. Nah, sini mungkin teman-teman udah pernah ngeliat juga iklannya. Jadi basically ini merupakan strateginya Traveloka gitu ya, untuk bikin orang tuh curious gitu ya, kayak ada apaan sih nih si Aukarin gitu ya, atau mungkin yang kemarin sempat juga kita sama Reval Hadi gitu ya, biasa dulu disebutnya Ayang Reval di TikTok tuh, isinya semuanya baby baby my angel gitu kan, isinya Reval Hadi semua gitu kan. Nah, di situ kita ngegunain strategi gitu kan teman-teman, kayak kita selalu ngelihat nih lagi apa sih yang terkenal, terus kita coba aplikasikan gitu ya di kampanye kita, dan itu yang sebenarnya ngeboost kampanye kita gitu. Jadi di sini sebenarnya ini bukan organik, jadi ini semua adalah paid gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrolin seputar KOL marketing, apa sih sebenarnya KOL marketing gitu ya? Ini sebenarnya merupakan a type of social media marketing that uses endorsement and product mentions from influencers, individual who have a dedicated social following and are viewed as expert gitu ya within their niche gitu. Jadi misalkan ketika kita mau kerja sama sama teman-teman beauty vlogger, mungkin di sini kita kerjasamanya bakal carinya Tasya Farasya atau mungkin carinya Abel Cantika dan lain sebagainya, karena mereka ini udah dilihat sama orang atau kayak followersnya mereka di social media as an expert teman-teman, dan itulah yang membuat mereka menjadi key opinion leader gitu ya. Jadi kayak orang yang memang opininya tuh bakal diikutin sama orang-orang gitu, makanya mereka dikenal sering banget sama orang-orang kalau misalkan kita mau ngobrolin perlipstikan atau kayak mau review foundation dan lain sebagainya, orang tuh tendensinya bakal ngelihat ke mungkin vlognya mereka, sosial medianya mereka, karena mereka udah dilihat sebagai expert gitu ya, dan brand itu menggunakan mereka untuk apa ya, untuk lebih bikin orang-orang tuh convince gitu ya sama brandnya gitu. Jadi banyak banget lah strategi-strategi yang digunakan sama KOL marketing ini. Kadang mungkin cuma endorsement gitu ya, atau kayak cuma product mentions as if misalkan kalau ada kayak lagi ada promo hotel atau kayak promo pesawat dan lain sebagainya, mereka mungkin cuma IG story. Tapi ada tuh yang tadi kayak sampai ke tahap Aukarin gitu ya, biasa itu disebutnya viral marketing gitu, atau kayak Reval Hadi viral marketing, atau mungkin kopi
Janji Jiwa ya kalau nggak salah, yang Torik sama Fuji yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi kayak mereka emang bener-bener ngeliat nih sekarang tuh lagi ada apa sih topiknya, siapa sih yang lagi hits gitu ya, oh tofu dan lain sebagainya. Jadinya mereka create lah si marketing ini dan dibikin seviral mungkin gitu. Nah KOL marketing ini sebenarnya kayak ada yang namanya tuh trust gitu ya. Orang-orang ketika kita ngefollow orang lain gitu ya, misalkan aku ngefollow Rachel V-nya karena mungkin aku trust nih their opinion gitu ya, mungkin about parenting atau mungkin tentang OOTD-nya dia dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang follow si Rachel V-nya, follow mungkin Raditya Dika, Jerome Pauline dan lain sebagainya, mereka tuh put trust di seseorang itu gitu ya. Jadi kayak mereka udah merupakan kolom apa ya bilangnya tuh niche-nya gitu sih sebenarnya. Jadi ketika kita percaya sama seseorang, when you trust someone, you will respond positively towards everything that they say gitu. Jadi ketika kita udah ngefollow seseorang gitu ya, sangat kecil kemungkinannya untuk kita tuh nggak percaya gitu. Jadi kayak biasanya kalau kita udah ngefollow dia, mungkin ya dia temen kita atau mungkin kayak ya dia KOL yang gue percaya nih review-reviewnya gitu ya, mungkin review teknologi dan lain sebagainya. Jadi kayak memang kita tuh udah put trust gitu di dia dan kita ngerasanya kalau dia yang ngomong itu tuh bener-bener dia ini reliable banget lah gitu, karena memang ketika mungkin kita pernah ada kena ini ya, kena racun gitu, misalkan kayak racunnya Abel Cantika biasanya dikenal racunnya BI yang gitu-gitu kan. Dan dia suka tuh bikin produk-produk review, terus biasa orang-orang ikutin dan ternyata orang yang ngikutin itu cocok nih sama produknya. Jadi itu semakin makin lama tuh selalu kayak terlihatnya responnya tuh positif gitu ya. Dan ketika orang lain yang ngomong bukan sebuah brand, ini tuh salah satu uniknya dari KOL marketing ya. Kayak ketika orang individual gitu yang ngomong di luar si brandnya, itu biasanya bakal terkesan tuh lebih otentik gitu dan jatuhnya tuh kayak lebih relatable karena kayak mungkin ngelihatnya oh dia sama-sama human to human gitu ya, terus dia kayak orang yang bener-bener gue follow tiap hari, gue tontonin IG story-nya. Kayak Fadil Jaidi, dia tuh bikin niche tuh yang bener-bener super apa ya, bener-bener loyal banget ke dia gitu kan, sampai orang-orang tuh mau banget stay tune sama IG story-nya gitu kan, kayak gue pengen lihat toko Cileni gitu kan, kayak semua orang nungguin lah si Fadil Jaidi ngupload IG story, kalau dia nggak upload malah pada nanya-nanya gitu ya, padahal itu udah titik gitu, tapi orang-orang tuh trust banget nih sama dia gitu kan, dan dia tuh terlihat otentik banget, terus kayak bener-bener relate lah gitu. Dan sebenarnya ketika kita menggunakan KOL marketing as a brand, itu tuh kita pengen mencapai yang namanya result itu your brand dapat apa ya, dapat kayak namanya tuh proof dari orang-orang gitu, ketika oh si Abel Cantika aja pakai nih brandnya mungkin brandnya Skintific gitu ya, atau kayak Rachel V-nya pakai MS Glow dan lain sebagainya, PS Glow dan lain sebagainya. Oh jadi orang-orang yang gue follow mereka tuh juga pakai nih si produk ini, jadi kayak bikin orang-orang tuh semakin put trust juga, nggak cuma ke si individualnya, tapi makin lama itu ditarik untuk percaya juga sama si brandnya, lebih ke arah situ. Nah, sebenarnya main goal-nya tuh apa sih ketika kita kerja sama-sama KOL gitu ya? Sebenarnya untuk brand tersendiri itu ya, kita sebenarnya pengen nge-reach as many people as we can gitu. Jadi kalau misalkan followersnya Traveloka misalkan 200.000 gitu di Instagram. Ketika aku kerja sama-sama Jerome Pauline yang punya followers itu mungkin 5 juta, 6 juta, berarti aku reach more people gitu kan. Kayak yang punya aku 400 ditambah lagi punya dia gitu. Jadi makanya mungkin sekarang si Instagram juga punya feature yang namanya collab gitu kan, dan itu yang bikin juga reach dan impressions kita tuh juga naik gitu. Jadi bener-bener ada value added-nya gitu, dan kita akhirnya mendapatkan nih yang namanya dari ngedapetin awareness, terus bikin orang-orang tuh engage, and finally getting more traffic and sales gitu. Jadi bener-bener main goal-nya, tujuan utamanya untuk brand kerja sama-sama KOL lebih ke arah kita tuh pengen put sebanyak-banyaknya dulu deh awareness, biar orang-orang tuh notice dulu sama brand gue, atau biar orang-orang tuh notice dulu kalau gue tuh mau lagi ada campaign yang kayak gini loh, atau biar orang-orang tuh stay tune, kayaknya bakal ada sesuatu nih sama si individual tadi gitu ya yang kita percaya, sampai akhirnya mereka mulai engage, terus kayak mungkin ngorek-ngorek gitu ya, misalkan tadi Aukarin dilihatnya kayak selamat ya beli hotel dan lain sebagainya, orang-orang kan mungkin selama seminggu itu dia bakal ngeliatin terus tuh kayak gila nih orang beneran gak sih beli hotel, terus mungkin e-commerce juga akhirnya masukin, atau mungkin kayak vokatif
Folix dan lain sebagainya, semakin bikin orang-orang tuh trust juga gitu kan, dan semakin bikin orang tuh engage banget sama kontennya, sampai akhirnya di penghujungnya mungkin baru dikasih tahu nih, oh ini ternyata kayak gimmick nih dari sebuah campaign dari brand gitu ya, dan itu yang bikin orang-orang datengin traffic gitu kan, kayak at least mereka bakal ngeliat dulu nih, ada apa sih Traveloka dan Awkarin, ada apa sih mungkin kopi kenangan sama yang sama tofu dan kawan-kawannya gitu. Jadi kayak ada main goal-nya yang memang pengen kita capai gitu, dari bener-bener awareness, engage, sampai nanti jatuhnya kita mendapatkan profit gitu dari mereka-mereka ini gitu. Nah, mungkin seringkali banyak banget nih yang salah kaprah gitu ya, kayak Kak, KOL itu sebenarnya bisa bener-bener ngedatengin sales atau enggak sih? Nah, sebenarnya kalau kayak di customer journey, kita belajar customer journey, itu mungkin bisa diibaratin sebagai kayak onions gitu ya, kayak bawang yang punya banyak layer. Kayak bener-bener nggak bisa tuh kita bener-bener langsung mencapai titik tengahnya kan. Kita harus kayak buka satu-satu dan lain sebagainya. Nah, di customer journey itu juga kayak gitu. Di tahap yang namanya awalnya tuh kayak awareness dulu, terus nanti mereka ada tahap consideration, baru sampai nanti mereka tahap yang namanya tuh conversion, baru akhirnya mereka menjadi loyalist gitu ya, atau kayak nanti menjadi itu namanya retention biasa kalau di marketing. Jadi bener-bener nggak bisa tujuan utama pakai influencer itu untuk generate sales. Jadi mungkin di sini kalau ada bapak ibu bos dan lain sebagainya yang kayak ngarep gitu ya, KOL gue mau nih dapet sales segini gitu. Nah harus dikasih pengertian kalau misalkan kayak customer journey orang-orang itu untuk membeli sesuatu itu tuh panjang banget. Jadi memang dibutuhkan yang namanya ya pasti kesabaran, proses, tahapan, dan lain sebagainya. Nggak bisa bener-bener langsung generate sales gitu. Karena ketika kita pakai KOL atau kayak community marketing, itu pasti yang harus kita benar-benar harapkan adalah exposure first gitu. That's why biasanya goals-nya kalau kita pakai KOL atau community marketing itu lebih kepada reach, impressions, bukan kepada kayak berapa banyak nih klik yang mereka hasilkan dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang kita pengen reach to more people gitu di luar jangkauannya kita yang nggak bisa kita jangkau. Mungkin teman-teman KOL atau teman-teman community, affiliates itu bisa semuanya menjangkau gitu dengan baik dan akhirnya hopefully menimbulkan yang namanya conversion gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kayak ada analogi singkat gitu ya, kayak the fishing analogy of KOL marketing. Mungkin di sini teman-teman bisa jawab juga ya, kalau misalkan kita ada di KOL marketing, kira-kira nih, kalau misalkan dianalogikan sebagai kita lagi mancing gitu ya, mendingan kita mancingnya di apa ya, di kolam pemancingan atau sebenarnya tuh KOL marketing itu mancing di laut sih teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau di fishing analogy of KOL marketing sebenarnya tadi udah ada kayak kisi-kisinya ya di sebelumnya gitu. Kayak salah satu main goal kita kenapa pakai KOL marketing karena kita pengen reach more people gitu ya. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah di lautan. Jadi kayak congrats buat teman-teman yang jawabnya di lautan karena jawaban kalian benar. Balik lagi, kenapa sih akhirnya kayak di lautan? Satu, kalau kita bertindak sebagai brand, yang tadi ya, kayak misalkan contohnya MS Glow cuma punya followers 200.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai KOL marketing, kita pengen nge-reach out to more people yang bukan ada di 200.000, which mean kayak di kolam yang udah kita punya gitu. Sangatlah sayang ketika kita pakai KOL marketing dan kita hanya bermain di area yang memang udah kita dapat gitu ya trust-nya. Kayak misalkan MS Glow gitu. Nggak mau gue cuma pakai kayak Abel Cantika, nggak mau cuma pakai Rachel V-nya, nggak mau cuma pakai Tasya Farasya dan lain sebagainya. Mereka akan lebih memilih untuk fishing di area yang lebih luas gitu. Makanya mereka kenapa menjalar juga nih pakai akhirnya Fadil Jaidi, Keanu dan lain sebagainya yang mungkin mereka tuh bukan kosmetik gitu kan, tapi mereka kayak udah menjalar juga nih ke situ, atau mungkin kayak sekarang Scarlett gitu kan, semua orang pakai gitu. Nah kenapa sih kayak gitu? Karena mereka menjalankan si fishing analogi ini, semakin dia kayak nge-reach to more people, semakin dia bikin tahu nih kayak oh ternyata orang-orang yang usianya segini sampai segini yang suka produk gue nih, mungkin produk yang variannya kopi gitu. Oh orang-orang yang rumahnya di Jabodetabek area sukanya mungkin produknya yang A, B, C. Jadi mereka tuh lebih tahu gitu ya segmentasinya tuh kayak gimana. Jadi bener-bener gak apa ya, kayak contohnya kalau mungkin di Traveloka, kita kan mungkin lifestyle super app ya, lebih mudah lah untuk tap in ke banyak gitu ya, ke banyak orang. Kalau misalkan kayak yang bener-bener specific enough gitu, kayak misalkan tadi Scarlett yang cuma punya body, face
face wash dan lain sebagainya, itu tuh mereka sekarang udah menjangkau orang-orang di luar si beauty gitu kan. Kayak sekarang mereka udah pakai Boyulia mungkin dan lain sebagainya karena mereka pengen nge-reach out to more people yang mungkin sebelumnya tuh mereka nggak tahu kalau itu tuh bisa jadi potential customer-nya mereka gitu. Jadi untuk tahu yang mana yang potential customer, sebenarnya kita harus mancing di area yang lebih besar. Jadi kita tuh lebih tahu gitu loh, kayak nanti ke depannya, oh produk gue yang A tuh ternyata disukain loh sama si cowok-cowok ini. Oh mungkin gue berarti nanti ke depannya pengen nih bikin improvement gitu ya untuk brand gue, punya produk yang khusus mungkin cowok dan lain sebagainya gitu-gitu sih teman-teman. Jadi yang benar adalah memancing di kolam gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan gitu kan, kayak gimana caranya menentukan KOL yang tepat. Itu nanti kita bakal bahas di belakang gitu ya, teman-teman. Tenang-tenang. Nah, ini mungkin salah satu the real example juga yang pernah dijalankan juga gitu ya sama Traveloka. Ini contoh yang tadi gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah before aku menggunakan Rachel V-nya. Jadi yang sebelumnya itu organik, pure organik. Aku nge-push konten kayak ada hidden paradise lah gitu ya. Nah, aku nge-push ini organik hanya di Instagram aku. Ketika aku nge-push itu secara organik, aku cuma dapat views-nya tuh 344.000 aja gitu ya. Tapi ketika aku bayar Rachel V-nya, ketika aku minta dia untuk sekedar nge-repost dan lain sebagainya. Oh ya, di sini teman-teman jangan salah ya teman-teman, di sini KOL yang suka tiba-tiba nge-repost padahal dia mungkin nggak nge-mention atau kayak bener-bener cuma kayak gini doang, itu sebenarnya dibayar teman-teman. Kayak dibayar untuk seolah-olah tuh terlihat bener-bener organik, kayak seolah-olah dia emang beneran pengen ke situ atau kayak beneran dia kepo sama produknya, padahal itu sebenarnya merupakan strategi dari brand untuk terlihat lebih organik, lebih otentik, lebih relatable gitu kan teman-teman. Jadi di sini contohnya ketika aku kasih ke Rachel V-nya, afternya itu nggak nyampe 24 jam, itu bener-bener langsung hype, langsung kayak naik sampai mau hit 1M gitu kan teman-teman. Itu baru 24 jam gitu kan. Kayak gimana imagine kalau misalkan kayak kita biarin 3 hari dan lain sebagainya, mungkin bakal lebih banyak gitu ya. Jadi ketika kita fish di area bukan teman-teman yang hobinya hanya traveling dan kawan-kawannya, tapi kita juga tap in mungkin ke Rachel V-nya yang memang parenting, yang mungkin kayak suka aksi sosial dan lain sebagainya, kita bisa nge-reach out more people. That's why kita gain more views, more engagement, dan finally traffic towards produk yang kita lagi promokan itu tuh juga langsung tinggi. Jadi di sini kita promoin kayak ada di dekat pantai ini tuh ada kayak hotel dan lain sebagainya gitu kan teman-teman. Dan itu bener-bener langsung ke reflect traffic untuk si hotel itu tuh bener-bener langsung naik gitu di period dimana Rachel V-nya tuh ngepost. Itu membuktikan berarti dia ngebawa traffic gitu ya ke kita, walaupun awalnya pasti berawal dari exposure, that's why bisa kelihatan langsung di sisi views-nya gitu. Jadi kita bener-bener gain more views, gain more engagement gitu ya, dan finally traffic-nya kita dapetin gitu. Jadi setiap kita itu yang tadi aku mention gitu ya, setiap kita menjalankan campaign itu tuh udah ada tuh teman-teman yang namanya kayak goals yang kita set gitu ya. Ada yang mungkin goals yang namanya untuk mendatangkan awareness gitu, which ngobrolinnya reach impressions. Ada yang mungkin mendatangkannya pengennya ke tahap consideration. Jadi kayak mungkin ke follow, link clicks dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang mendatangkan ke tahap conversion, which traffic itu ya, generate sales gitu. Nah, ketika kayak kita udah tahu nih goals yang pengen kita tuju apa, kita harus pinter juga nih untuk bikin strategi KOL-nya. Nah, di sini kenapa sih sampai akhirnya orang-orang itu punya yang namanya promo code gitu. Nah, di situ berarti brand itu punya concern atau punya kekhawatiran kalau dia tuh nggak pengen cuma untuk mendatangkan awareness aja gitu, tapi dia juga pengen untuk nge-push sisi conversion-nya. Mungkin kayak, oh kita lagi kurang nih sisi conversion-nya di area A gitu atau di area B, C gitu ya teman-teman. That's why sekarang tuh udah makin marak yang namanya affiliates gitu teman-teman. Jadi balik lagi sebenarnya sama goal yang kalian udah set di awal gitu. Jadi bener-bener kalian tahu dulu nih baseline-nya tuh apa. Kalau misalkan kayak cuma promo mungkin ya, promo akhir tahun atau apa segala macam, mungkin teman-teman pengennya generate-nya lebih ke reach, lebih ke awareness gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin promonya double dates, mungkin teman-teman pengennya naikin pasti conversion gitu. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa pakai yang namanya si promo code itu. Kayak main goal kita menggunakan
KOL itu sebenarnya balik lagi kayak untuk sebenarnya mendatangkan exposure, untuk ngobrolin kayak ke generate sales itu sebenarnya apa ya, nggak bisa kamu tuh terlalu memastikan gitu ya, kayak bener-bener oh kalau gue pakai Fadil Jaidi gue yakin conversion gue tuh naik gitu. Sebenarnya itu nggak bisa jadi tolak ukurnya. Yang bener-bener bisa jadi tolak ukur kamu adalah kayak seberapa banyak sih exposure yang bisa dia kasih gitu untuk kamu, seberapa banyak edit value yang bisa kamu dapetin gitu. Jadi sebenarnya kalau aku as a brand gitu ya, dan di sini mungkin kayak brandnya punya apa ya, punya concern di mana mungkin dia budgetnya minim gitu ya. Kalau misalkan budgetnya minim, aku pasti akan memilih KOL yang mungkin bukan tipenya tuh makro, bukan tipenya tuh mega, bukan kayak selebriti dan lain sebagainya. Tapi aku bakal lebih memilih mungkin yang mikro, teman-teman yang mikro gitu ya. Nanti di belakang aku juga bakal jelasin nih kenapa sih sekarang akhirnya banyak orang mungkin menggunakan si affiliate marketing, dan sebenarnya affiliate itu dari teman-teman mikro gitu ya. Nanti aku bakal jelasin beberapa tipe-tipenya. Mungkin dari situ kamu bakal jadi lebih tahu nih kira-kira yang bakal bagus untuk mendatangkan conversion tuh KOL dengan tipe seperti apa sih, yang bagus untuk mendatangkan awareness tuh sebenarnya dengan KOL seperti apa gitu. Ini mungkin lebih ke arah penggunaannya ya teman-teman. Kalau kita ngobrolin KOL gitu ya, KOL marketing, the utilization-nya sebenarnya kapan sih? Pasti sebenarnya ketika sebuah brand itu pengen apa ya, pengen convey the message itu to larger audience, kayak yang tadi ya analoginya, misalkan kalau kita analogikan ke laut ya, gue pengen pesen gue mungkin sekarang ada kayak 88, 99, 10, 10 gitu ya, gue pengen si 99, 10, 10 ini tuh ke-reach nih ke orang yang ada di Papua sana gitu, atau mungkin yang ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Gimana caranya, pokoknya brand gue mau terdengar sampai situ gitu. Jadi bener-bener pengen membawa message itu ke larger audience, bukan cuma ke followersnya yang mereka memang udah dapetin gitu ya. Terus biasanya kita pakai KOL marketing itu juga untuk specific campaign, mungkin kayak Lebaran ya, Ramadan, terus kayak mungkin Nataru gitu ya, Natal dan Tahun Baru, atau mungkin biasanya ada activations, misalkan new product launch, atau mungkin kayak giveaway. Sekarang kan banyak tuh brand yang kayak ala-ala nitip giveaway gitu ya, seolah-olah tuh si KOL-nya yang bikin giveaway-nya, padahal sebenarnya udah ada obrolan di balik itu sama si brandnya. Itu sebenarnya merupakan salah satu strategi KOL juga nih teman-teman. Terus biasanya kita juga pakai si KOL marketing ini ketika kita ada di dalam tahap highest and lowest season of sales gitu. Jadi baik lagi tuh tadi gitu. Yes, untuk pakai KOL marketing itu kita ngomonginnya awareness, tapi ketika kita pengen coba untuk ngeboost dari sisi traffic dan lain sebagainya, bisa banget nih kita pakai si KOL ini juga, walaupun sebenarnya nggak bisa jadi tolak ukur kayak mereka nih bener-bener dapat mendatangkan yang namanya tuh conversion. Selalu diingetin kalau misalkan mereka tuh pasti lebih akan mendatangkan ke kita tuh exposure gitu. Makanya sangatlah sering both tim social media, KOL, community itu kerjasama sama tim ads gitu ya, digital ads gitu. Karena sebenarnya yang sangat bisa membantu dalam segi conversion yang sangat bisa diukur itu adalah teman-teman yang berada di posisi display gitu ya, ads dan lain sebagainya. Karena mereka tuh langsung jelas gitu, mereka bisa langsung direct dan lain sebagainya. Sedangkan ketika social media itu direct, akan less atraktif gitu loh buat orang-orang yang memang ngelihat gitu. Misalkan contohnya aja kalau mungkin kita udah ngelihat si artis itu dari awal videonya udah mention nama brand dan lain sebagainya, mungkin kita bakal langsung skip story-nya. Tapi ketika dia bikin create message-nya itu dengan menarik, kita akan stay dulu nih sampai dia ujung-ujungnya kayak, oh ini jualan gitu. Makanya mungkin sekarang lebih banyak banget nih orang-orang yang nonton mungkin TikTok gitu ya, karena banyak banget konten creator yang ada di TikTok itu bener-bener mereka pinter banget the way mereka nge-craft kontennya. Sampai-sampai kita di tengah atau kayak mungkin di akhir kita baru tahu itu sebenarnya konten jualan. Segitu pinternya mereka nge-craft konten isinya gitu ya, biar orang-orang tuh percaya dulu nih, atau at least nonton dulu lah sampai tengah gitu, sampai orang-orang tuh dari kepo, akhirnya dia engage gitu ya, makin lama dia mulai mungkin klik linknya, atau kayak mungkin klik link di bio dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Terus di mana sih sebenarnya kita pakai si KOL marketing ini gitu? Pasti di social platform ya, yang sebenarnya match to our brand persona sama existence gitu. Jadi kita harus selalu ngelihat dulu nih, brand persona kita tuh sebenarnya apa sih? Kita mau dilihatnya sebagai brand tuh yang apa sih gitu. Jadi bener-bener kalau ngobrolin seputar KOL marketing, itu nggak bisa lepas sama yang namanya baseline dari brandnya gitu ya, dari goals-nya, terus kayak dari tonality-nya tuh mau kayak gimana sih? Kalau misalkan gue maunya brand gue dikenal sebagai
brand yang friendly, ya gue harus mungkin kerjasamanya sama Jovi Adiguna gitu ya, atau mungkin kayak sama Keanu dan lain sebagainya. Jadi kayak bener-bener sebisa mungkin ketika kita dapet KOL yang match our personality, itu bikin orang tuh juga semakin put trust juga ke kitanya juga as a brand gitu ya. Terus or if you want to seek for a new potential user, kita bisa tap into most hype platform gitu. Misalkan kalau kita pengen nge-reach out mungkin ke orang-orang yang hobinya sekarang lagi pandemi gitu kan, orang-orang lebih suka mendengarkan dan lain sebagainya. Oh mungkin gue mau nih tap in ke podcast-podcast gitu-gitu ya. Nggak ada salahnya banget nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah punya social media platform yang teman-teman pegang gitu ya. Pegang itu meaning ada akunnya teman-teman gitu ya di situ. Jadi KOL bisa mention, bisa tag dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pengen seek for another potential users, teman-teman ini bisa juga sebenarnya nge-tap in ke platform yang teman-teman tuh juga sebenarnya belum punya mungkin akunnya. Makanya mungkin sekarang tuh banyak banget orang-orang yang udah mulai nitip-nitip gitu ya konten ke Spotify atau mungkin sekarang ke Noise dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin dia di situ melihat ada potensi nih, apalagi kalau ngelihat mungkin average listeners orang-orang tuh ketika lagi masa pandemi lagi tinggi banget nih gitu. That's why gue mau lah tap in ke platform yang memang hanya suara gitu. Nah, ini sebenarnya where are we sih sebenarnya untuk kayak influencers marketing, social media, kalau kita analogikan sebagai tubuh gitu ya, tubuh manusia, itu sebenarnya kita ada sebagai tangan gitu ya. Kita tuh supporting tools gitu teman-teman. Jadi kayak heart-nya itu tuh ada di content marketing, gimana dia nge-craft kayak kontennya, message-nya tuh bakal kayak gimana, tapi sebenarnya the supporting one yang untuk kayak nge-support brandnya, untuk bantu nge-boost dan lain sebagainya, itu tuh ada di tangan gitu ya, which ada di teman-teman yang memang kerjaannya di social media marketing, di influencers marketing, community, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin aku kasih gambaran singkat juga tentang type of KOL juga nih teman-teman. Jadi biasanya tuh dikenal ada kayak 4 gitu ya teman-teman, yang paling apa ya, yang paling sering, yang paling common gitu dikenal sama orang-orang. Biasanya tuh ada nano, ada mikro, ada juga makro, terus juga ada mega gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita kayak ngomongin nano, itu biasanya itu yang di bawah 10.000 followers. Biasanya kita sebutnya nano gitu ya. Nah, kenapa sih sekarang kayak banyak orang-orang yang akhirnya menggunakan affiliates atau kayak community marketing itu untuk teman-teman yang nano? Karena satu, mereka tuh bener-bener very vocal. Kenapa mereka bisa very vocal? Karena menurut aku sendiri, mereka tuh followersnya kan masih sedikit ya, masih under 10 atau kayak bener-bener pas di 10. Mereka kan pasti udah pengen tuh, biasa orang-orang yang udah punya followers segitu, udah punya kecenderungan kalau mereka tuh, oh gue yakin nih gue bisa jadi content creator. Jadi sebisa mungkin yang paling sering dilakukan sama brand-brand untuk teman-teman yang followersnya segitu adalah tukeran PR package biasanya ya. Jadi kayak, oh yaudah nih followers kakak masih 5.000 gitu ya, ya udah aku mau kasih PR package deh, tapi kakak ngepost mungkin di 1 kali TikTok gitu ya, atau kayak ngepost di IG story dan lain sebagainya. Karena mereka ngelihat si Nano ini tuh juga butuh konten, bisa dibilang gitu ya. Mereka butuh konten untuk reach juga followers mereka lebih banyak, biar mereka bisa jadi mikro, bisa jadi makro, bisa jadi mega, jadi mereka bisa juga edit value-nya mereka juga naik gitu ya. Jadi banyak banget nih brand-brand yang mungkin berani banget, brave enough gitu ya, untuk cuma ngasih PR package doang ke mereka, karena mereka yakin itu tuh bakal di-post gitu ya, karena mereka juga butuh konten dan lain sebagainya. Dan mereka tuh selain very vocal, mereka tuh pasti engage banget ke audiensnya. Makanya tendensinya orang-orang yang punya followers di bawah 10.000 gitu ya, biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang suka reply-reply komen gitu-gitu ya. Jadi kayak bener-bener sebisa mungkin gue tuh mau di-trust nih sama orang, biar semakin banyak brand juga yang datang ke gue, dan akhirnya brand juga makin mereka gitu ya, sama-sama punya trust gitu, sebenarnya lebih ke arah situ. Terus ada yang namanya tuh mikro gitu ya. Mikro tuh biasa kadang digolonginnya kalau di aku gitu ya, biasanya tuh di 10.000 sampai 100.000 followers gitu ya. Biasanya mereka tuh tend to specialize in particular niche gitu. Misalkan tadi ada beauty, mungkin ada kayak traveling dan lain sebagainya. Jadi bener-bener biasanya kalau mereka udah mulai tahu gitu ya, kayak udah dari nano, terus biasa mereka udah mulai bergerak semakin naik juga, mereka tuh udah mulai tahu nih kayak, oh konten gue tuh yang berhasil, yang works di user gue, yang works di followers gue adalah konten-konten pas gue lagi showcase my OOTD gitu ya. Berarti nanti gue udah semakin tahu nih, oh specialize gue itu
adalah di mix and match baju gitu ya. Dan itu yang akhirnya bikin nanti makin dikenal tuh, kayak dia tuh as a beauty vlogger, travel vlogger, dia nih yang kayak suka OTD gitu. Jadi setiap orang tuh udah punya apa ya, callingnya sendiri lah ke setiap orang itu gitu. Kalau buat all shop baru gitu, mending kita endorse ke nano atau micro influencers atau langsung ke makro. Kalau misalkan aku gitu ya diperhadapkan dengan case yang seperti ini, aku bakal banyak main sering ke nano. Kenapa? Karena kan all shop-nya baru, mungkin budgetnya juga minim ya. Jadi kamu bisa semacam tadi ya kayak PR package gitu loh. Jadi kayak bener-bener mereka juga butuh konten dari brand gitu ya, dan kamu juga nggak terlalu mengeluarkan uang yang sebanyak itu gitu, tapi at least mereka tuh udah punya si number of followers itu, jadi bener-bener nggak apa-apa pakai nano, tapi nanonya tuh mungkin kamu banyakin sih, menurut aku kayak gitu. Jadi untuk all shop baru gitu ya, makanya kayak apa ya, mungkin sekarang followersku di TikTok cuma 5.000 gitu kan, sekarang followers aku di TikTok, tapi tuh sekarang banyak banget all shop baru dan lain sebagainya tuh yang bener-bener menawarkan tuh langsung kayak, Kak, aku kirimin PR package ya, atau kayak, Kak, aku datengin kakak buat ke invitation mana ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak bener-bener dari si nano-nano influencernya itu mereka emang juga udah ada keinginan gitu untuk kayak, gue juga mau memperbanyak nih konten gue biar makin banyak brand juga yang percaya sama gue gitu. Dan buat kamu sendiri sebagai pemilik dari si all shop baru, kamu juga mendapatkan konten-konten gitu. Dan sebenarnya konten-konten dari teman-teman nano enaknya lagi adalah yang based on pengalaman aku gitu ya, konten nano tuh bisa kalian kayak semacam repost dan lain sebagainya. Soalnya kadang tuh berbeda buat teman-teman makro, buat teman-teman mega, selebriti, kadang tuh untuk kita repost, kadang mereka suka ada add-on-nya gitu ya, kadang suka kita harus paid more gitu untuk mereka bisa kita repost dan lain sebagainya. Tapi kalau buat teman-teman nano, kenapa tadi aku kasih sarannya lebih ke situ, karena selain mereka bakal create konten, kamu tuh juga bisa jadiin itu tuh sebagai aset aset konten kamu juga, sebenarnya lebih ke arah situ sih. Jadi I suggest lebih ke arah nano gitu ya, sampai kamu udah punya cukup apa ya, cukup followers dan lain sebagainya di online shop kamu, mulai perlahan tuh naik ke mikro, terus naik ke makro, dan naik ke mega gitu. Karena takutnya akan sayang sebenarnya kalau misalkan kita langsung pakai mega, apalagi kalau misalkan budgetnya tuh minim, kecuali all shop kamu memang udah kayak punya budget yang ekstra gitu ya, aku bakal lebih suggest mungkin ke makro dulu gitu, jadi reach more people dulu gitu, rather than mungkin kayak main yang kecil-kecil. Tapi kalau misalkan budgetnya minim, mainnya ke nano gitu, kalau budgetnya banyak ke makro dulu, jadi meganya tetap yang kedua gitu ya, gitu sih. Terus kalau misalkan melanjutkan dari A tadi, abis mikro, ada yang namanya makro, biasanya tuh 100, di atas 100.000 followers gitu ya. Biasa makro-makro ini tuh disebutnya kayak internet made celeb gitu ya, kayak contohnya mungkin Aukarin gitu ya. Dulunya mungkin dikenalnya tuh sebagai makro, dan sekarang dia sebenarnya udah jatuhnya tuh kayak selebriti gitu ya, udah mulai mungkin punya usaha di mana-mana, terus kayak udah mulai diundang ke sana sini dan lain sebagainya, udah become celebrities gitu. Jadi biasanya makro-makro ini tuh berawal tuh dari ya warga-warga kayak Fadil Jaidi, Jerome Pauline, kayak Rachel V-nya dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka tuh um, jadi punya broad audience gitu ya, dan mereka jadi selebriti, diajak main film dan lain sebagainya, kayak Anya Geraldine sih teman-teman. Sebenarnya biasanya semua orang itu tuh internet made celeb, biasanya tuh karena mungkin parasnya gitu ya, cakep dan lain sebagainya, terus kayak punya followersnya tinggi dan lain sebagainya, jadi kayak mulai nih banyak brand juga yang masuk, terus mulai dia gak cuma jadi makro KOL doang, mungkin dia kayak main film, bikin lagu dan lain sebagainya, collab sama A, collab sama B, sampai akhirnya sekarang mereka jadi mega gitu kan. Dan itu paid-nya juga semakin tinggi gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya tadi mungkin ada yang bertanya gitu ya, kayak in terms of budgeting gitu ya. Sebenarnya tuh balik lagi, mungkin kalau kayak based on my experience, since Traveloka juga maksudnya udah gede gitu ya. Jadi kayak sebenarnya budget yang aku gunakan untuk kayak community, untuk kayak KOL marketing itu cukup banyak gitu ya. Bisa dibilang semakin besar brandnya, itu urutannya kalau di marketing tuh pengeluaran yang paling gedenya itu tuh yang pertama pasti teman-teman display ads gitu ya, karena mereka kan bayar ads di sana sini gitu ya. Nah biasanya tuh
tier keduanya, yang keduanya itu biasa pasti timnya kita gitu ya, as a social media and influencers marketing, karena ya tadi gitu ya, kita bayar KOL yang kadang satu kali post klik link aja tuh 15 juta gitu ya, itu baru 15 juta, kalau misalkan pengen tambah link lagi, tambah lagi 2,5 juta, 17 juta 500 gitu kan teman-teman. Kadang tuh ketika kita as a KOL specialist gitu ya, ngedekatin teman-teman KOL, kadang tuh yang kayak bener-bener miris sendiri gitu ya, kayak bener-bener gila, gaji gue sebulan gak nyampe kayak satu kali postnya mereka. Kadang suka dek di situ sebenarnya, tapi balik lagi kayak mereka mungkin di balik sekarang followersnya mereka sebanyak itu, mungkin mereka sebenarnya udah ada effort-effort di luar sana yang mungkin kita nggak bisa lihat gitu ya sebelumnya. Tapi namanya juga manusia ya guys, kayak bener-bener ngelihat rate cardnya mereka, kan influencer punya rate card gitu ya, kadang kayak bener-bener suka miris gitu, kayak gila cuma nge-tweet doang ada gitu, nge-tweet with link, nge-tweet jadi thread, kayak bener-bener sespesifik itu sih teman-teman. Kalau misalkan kayak kita nge-PDKT-in orang tuh, jadi bener-bener harus apa ya, etikanya tuh bener-bener harus hati-hati banget. Kalau misalkan kayak main sama makro mega, harus hati-hati tuh apakah boleh nih kita repost atau enggak, soalnya kadang suka tiba-tiba tricky kalau kita repost tiba-tiba dapat invoice gitu kan, yang suka tiba-tiba kayak gitu. Jadi bener-bener harus sering nanya, harus jalin komunikasi juga sama si manajernya dan lain sebagainya, lebih ke arah situ. Nah, ini kalau misalkan berdasarkan pengalaman aku juga gitu ya, kayak sebenarnya how to choose the right KOL sih. Satu, aku selalu kayak berpegangan gitu sama sebenarnya campaign atau company objektifnya tadi lagi ya. Jadi kayak tahu dulu nih goals-nya tuh apa sih. Gue tuh mau ngejarnya awareness, gue mau ngejarnya ke tahap consideration, gue mau ngejarnya mungkin ke conversion, atau mungkin kayak gue cuma pengen ya udah slow aja, gue pengen ke tahap retention doang gitu ya. Jadi gue nggak usah pakai KOL yang banyak-banyak ya, karena gue juga cuma nge-tap innya ke niche gitu ya. Gue nggak mau lempar ini ke larger audience, nggak mau ngelihat lagi ke awareness, tapi udah ke tahap retention. Nah, biasanya yang udah ke tahap retention itu adalah brand-brand yang udah well established ya teman-teman. Jadi kayak dia nggak terlalu banyak pakai KOL yang kayak gimana-gimana, unless lagi ada campaign besar-besaran gitu. Jadi bener-bener harus tahu dulu nih, kalian harus nge-craft dulu objektifnya kalian tuh, campaign-nya tuh apa dulu gitu. Jadi bener-bener kalau pondasinya tuh udah kuat, kalian tahu the next strategy tuh harus pakai KOL yang mana gitu ya. Ketika kalian udah tahu nih, oh objektifnya mau datengin awareness gitu ya, oh ya udah deh, mungkin gue dengan budget misalkan dengan budget 100 juta gitu ya, oh dengan budget 100 juta gue mau mendatangkan yang namanya awareness, oh ya udah gue pakainya mikro deh, mikronya lebih mikro sama gabungan sama makro dulu nih, karena mungkin hanya 100 juta. Kalau misalkan kita pakai mega, IG story aja udah 20 juta gitu ya, misalkan. Nggak misalkan sih, sebenarnya emang udah segitu guys, kayak 20 juta gitu kan. Masa gue cuma pakai 5 KOL gitu kan, kayak awareness-nya sulit nih gitu kan. Jadi ya udah, mendingan better coba cari dulu nih yang mungkin kayak cuma dikit-dikit dan lain sebagainya gitu. Tapi baik lagi harus pinter-pinter nih budgeting dan lain sebagainya gitu ya. Kayak pinter-pinter, oh kalau misalkan gue 100 juta, gue mau bagi-baginya gimana nih, mikronya berapa, makronya berapa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya obrolan kayak ininya berapa dan lain sebagainya, itu tuh juga bakal ngobrol sama the whole kayak marketing juga gitu ya. Kayak kita tuh tahu dulu nih objektifnya tuh apa gitu. Terus biasanya yang kedua, untuk aku choose the right KOL itu biasanya aku tuh samain sama persona dari brand gitu ya. Jadi kayak bener-bener nggak belang bentong lah sebenarnya gitu, unless kita pengen bikin yang bener-bener namanya viral marketing gitu ya. Mungkin kalau viral marketing itu bener-bener bodo amat, mungkin kayak gue sukanya brand gue itu adalah friendly, dilihatnya chatty dan lain sebagainya. Kayak gue maunya brand gue tuh banyak ngomong lah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba mau bikin viral marketing, ya mungkin gue bakal choose-nya limbat gitu kan. Kayak dia nggak pernah ngomong, terus tiba-tiba jadi ngomong gitu kan. Nah, itu sebenarnya balik lagi nih, objektifnya tuh apa lagi gitu kan. Nanti baru kamu biasanya disamain lah sama personanya gitu. Personanya tuh mau kayak gimana. Terus biasanya aku ngelihat engagement-nya dari si KOL juga. Nah, gimana sih cara kayak tahu gitu ya, mereka engagement-nya tuh bagus atau enggak sih? Nah, biasanya aku cara carinya adalah kadang dua gitu ya. Satu, aku ngelihat dari the last 10 post-nya mereka. Jadi kayak 10 post mereka terakhir tuh engagement-nya tuh kayak gimana. Satunya lagi, aku kadang nyari dari, misalkan aku udah tahu nih
aku mau carousel gitu ya, kayak aku mau slide gitu. Nah, aku bakal cari konten yang sama, yang kayak yang pengen aku bikin sama mereka gitu. Jadi aku tahu baseline-nya tuh berapa gitu. Misalkan aku tahu angka kesuksesannya gitu. Jadi kalau misalkan tadi, oh kalau misalkan ngelihat dari 10 post terakhir itu kan lebih general gitu ya. Jadi kayak kita nggak terlalu tahu nih, oh ini bakal works-nya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kayak mau lebih detail lagi, biasanya aku carinya dari yang bener-bener kontennya tuh sama persis sama yang pengen aku pitch atau yang pengen aku brief ke mereka gitu. Jadi bener-bener lebih apa ya, lebih kayak nyata aja gitu. Kayak, oh kalau misalkan IR gue nanti di bawah average-nya mereka, ya berarti jelek nih si performanya dia gitu kan. Jadi kita tahu nextnya gue nggak bakal pakai dia lagi untuk tipikal yang seperti ini gitu. Dan gue bakal pakai si Reval Hadi untuk tipikal YouTube dan lain sebagainya, lebih ke arah situ. Jadi kayak bener-bener engagement tuh juga matters gitu ya. Dan biasanya kalau di engagementnya influencers itu pasti semakin semakin tinggi followersnya influencer, maka engagementnya itu bakal semakin sedikit. Biasanya kayak gitu ya. Jadi karena pembaginya tuh lebih banyak gitu kan. Jadi pasti lebih sedikit gitu. Nah, biasanya kita golonginnya tuh 1 sampai 5 sih sebenarnya teman-teman. Biasa di atas 3% itu kita udah sebutnya generally good gitu. Dan terus kayak how to choose the right KOL juga yang terakhir itu target audiensnya sih teman-teman. Teman-teman mau targetin tuh audiensnya tuh yang apa gitu. Apakah benar-benar kalau objektifnya memang pengen broad, berarti target audiensnya berarti nggak terlalu matters gitu kan. Karena memang teman-teman pengennya nge-reach out ke more people gitu. Makanya target audiensnya ya udah mau teman-teman set yang dia gendernya laki-laki sama perempuan, atau kayak bener-bener mau perempuan doang, atau mungkin teman-teman yang ada di Jabodetabek area, atau mungkin yang ada di Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat gitu. Tapi most of all yang selalu paling penting adalah yang nomor satu sih pasti kayak set dulu nih objektifnya apa. Jadi ke bapak dan ibu atasan kita tuh juga clear gitu, kayak oh kalau misalkan lo mau ngarepnya awareness, lo jangan ngarep gue bakal bantuin lo juga nih, gue nggak bakal ngasih angka fix ke arah yang bener-bener conversion gitu ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan tadi ya, kayak diruntutin lagi gitu ya, kalau misalkan ngobrolnya objektif, pasti yang harus tahu adalah, kita harus tahu dulu nih brand kita gitu ya, know yourself first gitu, itu yang biasa aku selalu bilang gitu, kalau misalkan kita nggak kenal sama brand kita sendiri, akan sangat sulit nih kita memposisikan brand kita di tengah-tengah halayak gitu ya, di tengah-tengah orang banyak dan lain sebagainya, karena kita tuh nggak tahu positioning kita tuh sebenarnya di mana gitu kan. Nah, the objektifnya itu biasanya yang tadi gitu ya, kalau kita set objektif, yang pertama apakah kayak pengen brand awareness, atau kayak misalkan mau user generated content. Nah, user generated content ini biasanya dipakai sama teman-teman community marketing gitu, yang tadi aku mention. Community marketing itu sangat sering dijalankan sama teman-teman nano dan mikro gitu, karena selain budgetnya mereka juga budget wise mereka tuh aman gitu ya, oke banget gitu ya, mereka nggak terlalu cost banget, tapi kita tuh bisa dapetin konten yang banyak gitu kan, karena kayak tadi gitu ya, misalkan aku punya duit 100 juta, terus aku pengen ngarep selain aku dapet konten dari selain aku dapet apa ya exposure dari mereka, aku juga pengen dapet konten yang banyak gitu kan. Nah ya udah, berarti aku si objektifnya itu adalah user generated content gitu dari 100 juta masing-masing biasanya ya. Kalau misalkan yang sekarang lagi aku jalanin, kebetulan waktu aku di Traveloka Eats, aku yang bikin Eats Buddy gitu ya teman-teman, kayak Traveloka Eats Buddy itu kayak community marketing juga, aku ngasih promo code juga ke mereka, itu tuh bener-bener bisa dibilang lumayan apa ya, murah sih teman-teman, karena kadang ada yang based on performance gitu ya, tapi kadang ada yang kayak dibikinnya tuh langsung gitu ya, saklek kayak oh yaudah satu pos tuh 500.000, tapi menurut aku yang bakal enak itu adalah ketika kita tuh bayar mereka per performance gitu. Jadi misalkan 150.000 itu adalah base salary-nya mereka 150.000. Tapi ketika views-nya mereka di TikTok itu nyampe 10.000 atau nyampe 20.000, mereka akan mendapatkan kenaikan lagi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih. Jadi kayak harus pinter-pinter juga tuh di sisi budgetingnya juga gitu. Terus yang tadi gitu ya, objektifnya harus tahu juga
apakah mau generate sales atau kayak leads, terus kayak mau traffic to website atau kayak landing page, atau enggak kayak biasanya increase number of participation. Kayak participation itu biasanya kayak giveaway dan lain sebagainya, atau mungkin teman-teman pengen nge-push untuk teman-teman dapat new followers gitu-gitu. Dan yang aku merahin kayak it's okay banget nih kalau misalkan objektifnya tuh lebih dari satu. Jadi biasanya tuh sering banget double atau kayak bahkan triple gitu ya. Bahkan biasanya oh yaudah gue maunya brand awareness, UGC, sama traffic to website gitu. Nah biasanya 3 hal itu yang akan dipakai sama teman-teman community marketing. Biasanya kan mereka pakai promo code gitu ya. Selain mereka itu brand awareness, mereka mendatangkan awareness, reach, impressions, dan lain sebagainya. Mereka dapat konten juga yang mereka bisa pakai juga, user generated content. Terus mereka juga dapat traffic karena mereka punya promo, ada link, mereka klik masuk ke linknya, lebih ke arah gitu ya. But don't forget to set your priority. Jadi kayak tahu dulu nih, kalau misalkan kayak di percentage, kira-kira bakal seperti apa sih, kayak mungkin awareness yang 50%, UGC-nya mungkin 30%, traffic to website-nya mungkin 30%. Jadi harus tahu priority-nya si goals-nya tuh kayak gimana gitu ya di set-nya. Salah. Sebentar. Nah, ini kalau misalkan ngomongin yang tadi ya, kayak engagement dan lain sebagainya. Yang pertama, kayak ngomongin KOL atau persona, is it match to your brand identity atau value? Terus biasanya cek their reliability, proximity. Proximity tuh kayak lebih ke arah kedekatan gitu ya. Kayak bener-bener dia deket nggak sih sama brand lo gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan pengen emang nge-push di sisi traveling dan lain sebagainya, lo mungkin kerjasamanya sama orang yang semua postingannya tuh beauty, nggak pernah jalan-jalan gitu kan. Kayak kan gak ada kedekatannya gitu ya. Jadi kayak selalu seek buat kedekatannya gitu. Dan apakah dia tuh reliable enough gak sih, bisa dipercaya dan lain sebagainya. Terus yang tadi, engagement is really matters. Karena engagement itu bakal menentukan apakah konten kita tuh sebenarnya works atau enggak sih di si KOL itu gitu. Dan kita sebenarnya you can also check their post frekuensi gitu. Nah biasanya aku tuh juga selalu ngecek nih kalau misalkan kerja sama KOL, apakah si KOL ini tuh terakhir ngepost kapan sih? Jangan sampai teman-teman udah bayar, terus misalkan terakhir dia ngepost di Januari 2020 gitu, mohon maaf 2 tahun lalu gitu kan, kayak ya followersnya juga kayak bingung gak sih dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin cek dulu nih post frekuensinya, kecuali teman-teman emang punya strategi tersendiri, misalkan viral marketing gitu ya. Nicholas Saputra nggak pernah foto selfie gitu kan, dia selalu postnya tuh alam dan lain sebagainya, tiba-tiba jebret dia punya foto selfie Nicholas Saputra 500 juta guys. Itu kayak bocoran sedikit gitu kan, jadi kayak kadang budget aku cuma 500 juta, kalau pakai Nicholas Saputra habis gitu kan. Jadi kayak cuma satu gitu, tapi tergantung lagi objektifnya tuh kayak gimana gitu. Nah kalau misalkan memang teman-teman maunya apa ya, maunya yang bener-bener santai, stable, dan lain sebagainya, menurut aku harus dicek sih post frekuensinya. Jangan sampai dia tuh udah terlalu lama vakum gitu ya. Jadi bener-bener orang-orang tuh juga selalu nunggu-nunggu nih kayak postingan dia dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa dilihat sini kayak Fadil Jaidi kali ya, kayak dia selalu ditunggu-tunggu tuh mau post frekuensinya sebanyak-banyak dan lain sebagainya, tetap tuh ditungguin sama orang-orang karena dia pengen ngelihat toko Cileni gitu kan. Nah terus kalau ngomongin reach, mungkin teman-teman bisa juga tuh melihat dari perumusan-rumusan ini. Jadi biasanya IR di bawah IR di bawah 1 itu kayak ya so-so gitu ya, kayak kurang lah sebenarnya performance-nya. 1 sampai biasanya kalau misalkan kayak 1 sampai 5% itu biasanya kayak 10% dari total followers itu tuh udah oke banget. Jadi kayak kita at least kalau kita udah tahu nih misalkan Awkarin tuh IR-nya, engagement rate-nya 3% gitu. Berarti harus dilihat juga kalau misalkan IR-nya itu 3% itu kan masuk ke golongan 1 sampai 5 ya. Berarti kalau 1 sampai 5 idealnya sebenarnya tuh teman-teman harus mendapatkan 10% dari total followers. 10% itu apa sih? 10% at least unique orang-orang yang ngeliat gitu. Jadi kalau misalkan kayak 10% dari 200.000 gitu ya, ya teman-teman harus dapetin dari dia tuh minimum average-nya harus 20.000. Kalau misalkan teman-teman di bawah 20.000, ya berarti jelek nih si KOL-nya, lebih ke arah situ. Nanti kayak by the time teman-teman juga bakal udah lebih tahu nih kayak pakai KOL ini tuh cocoknya untuk konten yang kayak gini, pakai KOL yang
pakai yang B, dia cocoknya konten yang IG story dan lain sebagainya. Karena setiap KOL itu tuh punya powernya masing-masing sih menurut aku, dan mereka punya kekuatannya di platformnya mereka masing-masing. Misalkan Emil Mario atau kayak Gilang gitu-gitu, mereka bakal punya power lebih ya pasti di TikTok gitu, rather than Instagram. Kalau mau pakai Instagram ya mungkin pakainya Jerome Pauline dan lain sebagainya, atau mungkin kalau mau pakai Jerome Pauline ya gue tahu dia sering aktifnya di YouTube, dia sukanya nge-YouTube dan lain sebagainya, gue bakal pakai dia untuk konten-konten YouTube. Jadi teman-teman juga harus apa ya, bener-bener ngelihat nih si KOL itu tuh kekuatannya tuh ada di mana sih dan lain sebagainya. Terus apakah match sama brand persona teman-teman, match sama objektifnya teman-teman di awal dan lain sebagainya gitu. Nah, terus how to check ER itu yang tadi aku mention, biasanya cek roughly gitu ya, kasarannya di last 10 post. Terus bisa juga kadang aku ngecek juga di ER calculator websites, ini gratis, ada kayak Analisa Ayo, Inbit.co, dan banyak lagi gitu ya, teman-teman bisa langsung cari engagement rate calculator gitu di YouTube, di Google, nanti langsung banyak tuh yang keluar, nanti tinggal masukin username-nya doang, nanti teman-teman lihat gitu. Dan yang di sebelah kiri yang reach-nya itu ini based on my experience juga sih, kayak yang bener-bener ideal dari sisi aku tuh kayak gimana gitu ya. Biasa kayak 1-5%, aku selalu aim untuk dapat minimal banget 10% dari total followersnya gitu. Dan how to check ER pasti sebenarnya yang terakhir based on experience ya teman-teman. Ketika teman-teman udah pakai KOL ini lebih dari satu kali, teman-teman tuh bakal tahu kalau misalkan dia stable terus gitu ya. Oh, berarti emang KOL ini tuh bagus untuk produknya teman-teman, lebih ke arah situ. Dan jangan lupa untuk selalu seize every opportunity gitu sih teman-teman. Berapa lama Kak untuk untuk hitung IR-nya sejak diposting KOL? Biasanya aku selalu minta insights dari mereka itu minimal 5 hari, maksimal 7 hari. Biasa aku gitu. Itu kalau misalkan untuk TikTok, untuk YouTube, untuk IG Feeds gitu ya. Kalau kayak IG Story kan dia habis 24 jam. Tapi biasanya aku gitu sih, kayak 5-7 hari, aku udah minta mereka untuk submit insights-nya mereka gitu. Ini yang tadi gitu ya, target audience sebenarnya. Jadi kayak teman-teman harus udah tahu nih kayak based on age-nya, locations, gender, dan lain sebagainya. Atau mungkin sampai ke tahap yang namanya emotional gitu ya. Oh, ini tipikal orang yang suka denger yang galau-galau. Oh, ini orang-orang yang memang sukanya perzodiakan dan lain sebagainya. Jadi kayak emang udah tau lah audiensnya tuh kayak gimana. Jadi tap in kontennya tuh juga lebih fix, lebih aman gitu. Nah, ini meskipun biasa kalau kayak sama KOL gitu ya, meskipun terkadang yang kita kira benar, satu itu tuh nggak sesuai harapan, atau dua kadang kalah sama waktu gitu ya. Sebenarnya kalau kayak ngomongin KOL banyak banget suka ada masalah tuh di sisi ya karena kita berhubungannya sama orang gitu ya, yang setiap orang itu kadang ada poin ahaknya, kadang ada yang kayak ngeheknya juga. Kita tuh kayak nggak pernah tahu kalau kita berhubungan kayak sama orang itu tuh agak sedikit tricky gitu ya. Makanya kadang mungkin ketika aku kerja sama yang followersnya 5 juta, mungkin tiba-tiba lagi shit banget nih, lagi kayak bener-bener dia tiba-tiba lagi ada masalah dan lain sebagainya gitu ya. Kayak tiba-tiba dari 5 juta, bahkan gue nggak, mungkin IR dia kalau 5 juta, mungkin IR dia 3% gitu ya, atau segala macam, tapi gue bahkan nggak ngehit 10% dari total followersnya gitu. Padahal biasanya mungkin postingan-postingan dia sama other brand selalu mendekati sejuta dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya. Jadi emang kayak kadang selalu ini sih kayak based on experience banget, kayak bener-bener harus berkali-kali mungkin jalanin kerjasamanya dan lain sebagainya. Kadang kita tidak bisa terlalu menaruh harapan gitu sih ke orang lain gitu kan. Makanya ada pepatah kan kayak sakit hati yang paling tertinggi adalah ketika kita menaruh harapan kepada orang, bukan kepada Tuhan gitu kan guys. Nah ini berlaku juga sama KOL sebenarnya. Dan yang kedua tuh kadang kalah sama waktu. Waktu yang dimaksud adalah kadang tuh time sensitif gitu ya. Misalkan Ramadan teman-teman, jangan sampai teman-teman itu baru mau nyari KOL tuh sebulan gitu. Biasanya Hamin 2 bulan, 3 bulan, itu tuh kayak brand-brand tuh udah mulai pada ngetapin gitu ya. Dan biasanya tuh sering banget, kayak salah satu contoh kasusnya sebenarnya waktu Traveloka rame yang Aukarin beli hotel dan lain sebagainya, itu tuh sebenarnya kita harus sama Arif Muhammad guys. Kita sebenarnya harus sama Arif Muhammad, tapi tiba-tiba
jebret gitu ya, tidak sesuai yang diharapkan, terjadi sesuatu dan lain sebagainya, dan kita juga kalah sama waktu in terms of kayak perjanjian dan lain sebagainya, akhirnya terima kasih Awkarin, dia bisa dalam waktu yang mepet gitu kan. Jadi kayak bener-bener harus sering banget berkomunikasi sama manajernya dan lain sebagainya, terus harus apa ya, bener-bener bertandingnya tuh kadang sama waktu juga gitu. Yang dimaksud ER itu total views atau bagaimana? Yang dimaksud ER itu adalah keseluruhan keseluruhan reaction gitu ya. Biasa ER itu aku ngitungnya dari total engagement dibagi nanti kayak biasanya dibagi sama impressions gitu-gitu ya, dibagi sama mungkin followers dan lain sebagainya. Total engagement itu biasanya gabungan dari likes, comment, share, save. Biasanya gitu. Like, comment, share, save, terus nanti langsung dibagi bisa sama kayak impressions, dibagi sama followers gitu, lebih ke arah situ. Jadi bukan total views. Total views itu biasanya nanti masuknya ke impressions. Jadi kayak ada reach, ada impressions, terus nanti bakal ada like, comment, share, save. Yang disebut total engagement itu lebih ke arah like, comment, save, share gitu. Kalau batalin perjanjian sama KOL berarti, nah ini juga sebenarnya guys, kalau misalkan yang tadi ya, jadi biasanya tuh kalau kerja sama KOL ada dua tahapan. Satu, kadang kita yang bakal bikin perjanjiannya gitu ya, MOU dan lain sebagainya, kadang dari KOL tuh punya template-nya tersendiri. Nah itu yang harus kalian baca berkali-kali. Kalau misalkan kalian yang bikin kan kalian tahu ya, kayak, oh gue udah tahu nih MOU-nya dia tuh bakal gue bikinnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Jadi nggak bakal ada yang di luar uh, sepengetahuannya teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan MOU dan lain sebagainya, invoice dan lain sebagainya dibikinnya sama pihak lain, itu teman-teman harus benar-benar cek berkali-kali. Karena kadang kalau misalkan biasa tuh mereka misalkan kalau misalkan mau bikin post di IG feed atau kayak misalkan mau bikin post di TikTok, gue harus ngirim produknya tuh hamin seminggu gitu. Kalau misalkan kayak dilewat dari situ, ya udah gue abis tuh angus yang kayak gitu-gitu. Kadang kalau kerja sama-sama KOL, apalagi yang mega, makro, itu harus dibaca berkali-kali. Mereka tuh punya banyak banget ketentuan-ketentuan yang menurut aku agak-agak unik gitu ya. Ada yang mungkin minta DP duluan, ada yang mungkin dan ada yang mungkin kayak tadi gitu ya, kayak kalau gue nge-repost balik, ya gue ada add-on-nya. Kalau misalkan gue cuma uh, bikin di IG story tanpa nge-tag, itu punya harga sendiri. Tambah tag, ada harga sendiri, tambah hashtag ada harga sendiri. Jadi kayak bener-bener harus dibaca tuh bener-bener ini banget sih teman-teman, kayak bener-bener seperintilan-perintilannya tuh harus bener-bener dibaca, dan kalau misalkan nggak ngerti langsung ditanyain ke si PIC-nya, karena takutnya nanti bakal backfire kalau misalkan teman-teman nggak nanya gitu ya, kayak nggak nanya kelanjutan dan lain sebagainya, terus teman-teman langsung proceed aja, nanti kedepannya bakal ada apa-apa, nanti salahnya teman sendiri, salahnya teman-teman sendiri karena nggak baca secara seksama gitu. Dan biasanya kalau kayak batalin kerja sama-sama KOL, yes, akan berdampak sama hubungan KOL-nya, unless yang ngebatalin dari si KOL-nya gitu kan. Kalau misalkan yang batalin dari KOL-nya, call-nya lebih ke teman-teman sendiri gitu ya, kayak apakah teman-teman masih mau nih kerja sama-sama dia atau enggak gitu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai impression kita ke PIC-nya, ke manajernya, ke KOL-nya tuh buruk, karena KOL itu kan punya apa ya, punya followers kan yang banyak gitu ya. Takutnya ketika kita batalin, nggak cuma masalah kita sama KOL-nya doang gitu ya, tapi takutnya KOL-nya juga bakal nyebarin isu itu ke followersnya mereka sih, atau at least ke teman-teman sepergaulannya dia gitu ya. Dan biasanya kan kayak circle-nya dia adalah influencer-influencer juga gitu. Takutnya nanti akan berdampak buruk sama brand image-nya teman-teman. Lebih ke arah situ. Nah, ini mungkin lebih ke arah KOL strategi juga gitu ya teman-teman, yang biasanya aku juga lakukan. Itu ada biasa namanya kayak objektif, pasti balik lagi objektif gitu ya. Objektif, trend monitoring, budget, influencer mapping, build the conversation. Nah, kalau misalkan kayak objektif, itu pasti kita harus punya yang namanya clear direction juga kan, kayak tadi gitu ya, kayak mau awareness, consideration, conversion, dan lain sebagainya. Terus trend monitoring nih, kayak tadi Awkarin gitu ya. Oh, kita tahu nih dia habis putus gitu kan. Dia habis putus sama, aku lupa waktu itu dia putusnya sama Sabian, sama Gangga, aku lupa. Oh, lagi hype-hype-nya nih, orang-orang lagi menunggu-nunggu dia galau dan lain sebagainya. Oke, gue dapetin deh best momentum, kita kirim bunga, bilangnya ala-ala dari mantan pacar gitu kan. Jadi bikin orang-orang tuh yang kayak,
wih ini ngirim lagi nih, balikan. Jadi kayak bener-bener kita seize the opportunity gitu ya. Jadi harus sering-sering trend monitoring. Lagi apa sih yang diobrolin? Oh, Torik sama Fuji lagi sering banget nih diobrolin, makanya mungkin kemarin si Toriknya kerjasama collab menu gitu kan, menu sama aku lupa lagi coffee shopnya apa namanya guys, nanti kayaknya ada di belakang deh aku tulis juga gitu kan. Nanti kayak bener-bener harus si tren itu bener-bener harus dimonitoring terus, karena ketika teman-teman dapat momentumnya itu tuh bener-bener bakal hype banget. Kayak misalkan waktu itu Jerome Pauline udah lama nih nggak balik ke Indonesia gitu kan. Nah, waktu itu Traveloka bikinin dia billboard gitu ya. Sepik-sepiknya adalah um, dia mau balik dan lain sebagainya, dia kangen sama orang tuanya dan lain sebagainya, udah 80% nih rencana aku dan lain sebagainya. Dan ternyata 80%-nya itu adalah diskon yang Traveloka tawarkan. Misalkan yang kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener harus tahu sih kayak ketika kita mau tap in sama si influencer, dia ini lagi diomongin apa sih sama orang, atau mungkin trennya ini sekarang lagi apa sih, mungkin sekarang lagi Citayam Fashion Week, apakah mungkin aku harus kerja sama-sama siapa gitu-gitu kan guys. Jadi harus bener-bener tahu banget nih gitu. Terus budget ya pasti, kayak to choose the right one sama estimate your final conversion juga gitu. Terus influencer mapping nih, to know who is the best match gitu, the best match gitu. Misalkan aku mau ngomonginnya kemarin gitu ya, ada pertandingan antara MU dan Liverpool gitu ya. Pasti aku mungkin datenginnya jebret mungkin ya, kayak Valentino Simanjuntak ya karena dia Liverpoolian gitu. Atau mungkin aku mau datenginnya Ibnu Jamil ya karena dia MU gitu-gitu kan guys, kayak kita tidak ada yang tahu. Jadi kayak bener-bener harus influencer mapping gitu kalau bener-bener teman-teman mau choose the right KOL gitu sih teman-teman. Dan yang terakhir, build the conversation gitu. Sebisa mungkin sekarang itu audiens itu udah pinter-pinter gitu ya teman-teman. Kayak pinter tuh meaning mereka udah tahu nih kalau ini tuh konten jualan, ini tuh bukan dan lain sebagainya. That's why banyak brand sekarang yang ngakalinnya sama viral marketing. Jadi seolah-olah tuh dibikin mereka tuh mengikuti alur ceritanya gitu. Kayak mungkin yang kemarin tuh terakhir aku juga lupa, tapi Darius sama Dona ceritanya ala-alanya waktu itu si Donanya hilang dan lain sebagainya. Oh ternyata itu campaign gitu. Jadi kayak bikin orang tuh curious enough dulu nih sama jalan ceritanya. Itu yang namanya build the conversation. Jadi kita nggak langsung jebret jualan gitu, kayak nggak langsung hey ada promo nih 88 swipe up, klik link dan lain sebagainya. Itu kan orang-orang mungkin kayak udah pada skip gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bikin conversationnya tuh sesmooth mungkin, orang-orang tuh bakal engage juga nih sama kita lebih lama gitu. Makanya sekarang banyak brand yang cenderungnya lebih ke arah viral marketing, dan biasanya orang-orang itu menyebutnya ini mah S3 marketing nih, S3 marketing biasa gitu-gitu kan, komen-komennya orang-orang gitu. Nah, ini how it usually work. Kalau misalkan di aku gitu ya, yang aku lakukan biasa satu, ini step-stepnya ya teman-teman, kayak lebih ke arah satu, aku monitoring lagi ya, balik lagi tadi, monitoring trend, influencers dan lain sebagainya. Kedua, aku biasa kontak influencers managers, biasanya ini ada di bio IG-nya mereka, bio TikTok dan lain sebagainya, ada email atau kayak ada nomor WA dan lain sebagainya. Aku hit itu, terus aku chit chat sama si PIC-nya, atau bahkan kadang bisa langsung sama KOL-nya. Terus manager gives us influencers rate card, itu yang aku baca. Kalau misalkan aku ada yang nggak tahu, aku bakal tanya langsung untuk memperjelas gitu ya, karena rate card tuh juga kadang-kadang tricky enough, harus bener-bener tahu gitu ya. Kayak tadi untuk kerja sama di Twitter tuh banyak banget. Twitter thread menurut aku itu sebanyak-banyaknya gitu kan. Tapi kadang thread menurut influencer cukup sampai 3 gitu. Lebih dari 3 ada ad cost dan lain sebagainya. Yang kayak gitu sih yang harus teman-teman follow up lebih ke arah situ. Nah, habis itu pasti bikin brief ya, teman-teman. Jadi briefnya tuh bakal datang dari kita sendiri gitu ya. Nah, di dalam briefnya itu biasa ada introduction, ada project background, terus SOW, scope of work, mereka harus ngapain, SOW-nya biasanya tulisannya 1 kali IG story with link, atau kayak 1 kali IG feed carousel, 1 kali TikTok 30 detik, yang kayak gitu-gitu. Biasanya SOW kayak gitu tulisannya. Terus UTM ini bakal bagus banget nih. Jadi kita tahu si link A ini datangnya dari influencer mana, yang kayak gitu-gitu sih, untuk lebih tahu conversion jelasnya kayak siapa sih yang mendatangkan traffic terbanyak dan lain sebagainya. Terus aku selalu bikin yang namanya do and don'ts juga, sama biasanya example. Example itu
biasanya ujung-ujungnya mukanya aku lagi gitu kan guys. Jadi kayak misalkan aku minta mereka buat IG story, ya aku yang bakal bikin example-nya gitu kayak, hai guys, lagi ada promo kayak gini-gini, biar mereka lebih dapat gambaran, lebih ke arah situ. Terus biasanya habis dari situ udah deal-dealan dan lain sebagainya, biasa ada yang namanya QC gitu ya, quality check juga nih, influencer kontennya. Jadi sebelum mereka ngepost, biasanya nanti manajernya bakal ngasih ke kita dulu nih, kayak gimana dan lain sebagainya, baru ketika kita udah green light, baru mereka influencer tuh ngepost gitu. Nah, habis itu biasanya H+5, H+7, aku ask for their insights gitu. Terus baru aku terakhir bikin yang namanya reporting. Nah, mungkin kalau aku bisa kasih contoh decknya sebentar. Ini bisa dibuka nggak ya decknya? Sebentar. Ya, bentar ya guys. Aku coba share sebentar deck yang pernah aku buat. Kamu. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan ini yang contohnya yang pernah aku bikin ya dulu. Biasanya ada, ya pasti ada judulnya dulu, terus ada introduction. Ini ada perkenalan singkat ya, introduction kayak tentang Traveloka Eats, tentang Traveloka, dan lain sebagainya. Terus kayak baru tuh langsung masuk ke campaign-nya apa, Ramadan campaign. Terus kasih dulu gambaran campaign Ramadannya tuh kayak gimana gitu kan, Ramadan campaign-nya bakal kayak gimana. Terus briefnya briefnya buat si influencer-influencersnya. Nah, ini scope of work-nya gitu. Biasanya kalau kayak di scope of work-nya, aku langsung kayak jelasin nih, kayak content creator dapat melakukan stitch video dari TikTok Alwi Fahri gitu. Jadi waktu itu Alwi Fahri itu jadi pioneer TikTokers aku, baru sisanya tuh cuma nge-stitch gitu. Nanti Alwi akan menceritakan seputar makanan yang wajib. Ini sebenarnya bisa dibikin lebih singkat gitu ya, tapi karena kemarin ini adalah campaign yang cukup gede, jadi aku nggak mau ada miss. Nggak mau ada miss, jadi aku bener-bener ngejelasin banget. Jadi di SOW-nya biasanya kayak gini sih, guys. Dikasih tahu nih, pakai hashtagnya apa, ngetagnya apa, dan lain sebagainya. Terus ini ada other information tentang kayak USP produk. Terus ini do and don'ts yang tadi aku mention. Di sini juga udah ada nih kayak aku karena pandemi gitu ya. Jadi aku tulis encourage your audience to stay at home and follow the health protocol suggested by government gitu ya. If still PPKM gitu. Terus kayak insight reports needs to be submitted on D+5 after content posting. Terus kayak biasanya kalau don'ts ngobrolinnya pasti color gitu ya, color, brand color dan lain sebagainya. Terus kayak jangan sampai say rude or impolite words or sentences, terus kayak use word or sentences yang jangan yang pakai sara dan lain sebagainya, sebisa mungkin yang simple-simple aja guys. Nah biasa kalau kayak tipsnya adalah ini sih guys, apa namanya, cari trend monitoring sih yang tadi gitu ya. Kayak kalian harus tahu dulu nih, sekarang orang-orang tuh lagi ngebicarain apa sih, atau sekarang tuh KOL siapa sih yang lagi bener-bener lagi hits banget gitu ya. Contoh kasusnya kemarin, kan lagi hits banget ya close friends teman-teman, kayak second account, close friend dan lain sebagainya. Nah dari Traveloka waktu itu kita ada campaign lihat dunia lagi waktu itu ya, kita encourage orang-orang untuk yuk kita jalan-jalan lagi gitu ya, karena udah turun nih angka kasus dan lain sebagainya. At the other point gitu ya teman-teman, kayak lagi rame sih yang tadi close friend dan lain sebagainya, plus lagi rame juga Ayang Reval gitu kan teman-teman, kayak Reval Hadi gitu kan, oh my angel baby my angel gitu kan guys, kayak dia semua gitu kan di TikTok, kayak semuanya dia gitu kan. Terus oh ya udah nih kita bikinlah Reval Hadi pura-pura ngepost di second account, di second account, di close friend, seolah-olah kayak sorry salah post gitu kan. Jadi kayak kita stick dulu nih opportunity-nya, kayak oh yang lagi topik yang lagi terkenal adalah second account, orang yang lagi terkenal adalah Reval Hadi, kita kawinkanlah bersama-sama, kita bikin Reval Hadi pura-pura ngepost di uh, ngepost di first account-nya dia, tapi ala-ala kayak oh salah nih gue, harusnya ke teman-teman gue yang di close friend misalkan, yang kayak gitu-gitu. Jadi abis kayak gitu kita udah tahu, biasanya didukung lagi kita paid ke warga-warga kayak Volix,
volkatif dan lain sebagainya. Jadi kayak media-media pendukung gitu ya. Itu tuh kayak udah semuanya tuh udah diatur sebenarnya. Jadi kayak mereka nggak bener-bener originally mereka sesuka hati ngepost itu, tapi kayak kita udah mengukur gitu ya. Kayak oh Reval Hadi ngepost, oke, okay, the next 3 hours gue mau Volkatif yang ngepost. Oke, okay, besok gue mau Volix yang ngepost. Oke, okay, besok gue mau naikin thread seputar close friend dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener udah diruntutin tuh. Makanya yang tadi aku bilang kayak bener-bener penting banget untuk build the conversation gitu untuk viral marketing ya terlebih gitu, lebih ke arah situ. Dan basically objektifnya ya ini sih guys untuk seek attention ya, kayak brand awareness, kayak ada apa nih gitu, lebih ke arah situ. Ya 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 ya. Nah, biasa kayak program-program apa sih nih di KOL gitu kan. Nah, biasanya tuh satu, ada yang namanya konten collab gitu ya. Konten collab nih sebenarnya yang paling common ya, yang paling sering digunakan sama brand-brand gitu ya. Kayak konten collab tuh yang kayak biasa guys, kayak bener-bener ngetek-ngetek doang, mention dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Terus kalau misalkan brand ambassador yang tadi gitu ya, Torik jadi brand ambassador apa, atau sekarang Nagita Slavina gitu ya, entah dia menjadi CEO atau dia mungkin hanya jadi brand ambassador gitu-gitu ya guys. Nah, terus gifting items tuh yang tadi kayak seolah-olah mereka bikin kayak giveaway, padahal sebenarnya udah kerja sama juga sama kita. Terus ada yang namanya tuh brand takeover. Biasanya kadang mereka sok-sokan ala-ala uh, live langsung pakai account kita, atau mungkin kayak dia bener-bener nge-hijack Instagramnya, jadi kayak bener-bener mukanya dia semua dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada lagi program pasti live gitu kan, sekarang kan lagi hits banget ya live shopping dan lain sebagainya, apalagi di TikTok gitu kan kayak rame banget gitu kan guys. Nah itu juga sebenarnya salah satu program di KOL marketing. Dan yang terakhir itu tuh affiliates, ini lebih ke arah KOL marketingnya yang bersifat community gitu ya guys. Nah di sini biasanya disebutnya tuh it's a referral program, sebenarnya to invite their followers to use their unique code and get some special discount. Jadi kayak followersnya bisa dapat diskon, tapi kamunya yang nyebarin kuponnya juga bisa mendapatkan sesuatu gitu. Jadi kayak program itu sebenarnya banyak banget type-type kerjasama yang bisa kita jalin sama influencers tuh banyak banget, dan biasanya di rate cardnya mereka itu tuh udah ada gitu, karena basically inilah yang mereka sering jalankan juga gitu ya. Kalau misalkan kayak dulu gitu ya pas Arif Muhammad bikin kayak semacam ikoi-ikoyan dan lain sebagainya, itu kan kayak langsung rame banget kan. Nah itu udah tuh mulai tuh orang-orang bikin tuh, oh kalau misalkan mau giveaway pakai akun gue bayarnya segini dan lain sebagainya. Jadi kayak programnya tuh banyak banget. Aku mau baca sedikit komen. Kak, konsep deck yang kita berikan itu tergantung dengan besar kecilnya campaign ya Kak. Misal jika goals kita sebatas awareness karena brandnya masih kecil dan tidak ada campaign besar, konsep deck yang kita berikan nggak sedetail yang Kakak contohkan tadi. Misal kita cukup briefingkan tentang do and don'ts-nya dan apakah ini mempengaruhi budgetnya. Iya benar. Jadi kalau misalkan kayak tadi gitu ya, misalkan cuma pengen di brand awareness, terus budgetnya juga nggak terlalu banyak dan lain sebagainya, brandnya baru dan lain sebagainya, boleh banget kalau misalkan teman-teman mau pasangnya cuma do and don'ts. Di do-nya mungkin langsung teman-teman jabarin gitu ya, harus tag apa, mention apa, hashtagnya apa, kumpulin reports-nya apa, jadi yang kayak bener-bener sesimpel mungkin gitu. Tapi biasanya kalau kayak bener-bener mungkin udah brandnya brand-brand besar, biasanya bentuk deck-nya, briefnya yang diberikan akan kayak tadi gitu. Jadi kayak bener-bener dibikin tuh bener-bener kayak deck pitching gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi dia bener-bener convince enough dulu nih kalau misalkan oh nih program nih beneran loh, oh um, Pantene mau bikin ini loh, oh Clear mau bikin ini loh dan lain sebagainya. Jadi kayak bener-bener mereka tuh lebih lebih apa ya, ini brand yang udah well established, nggak main-main, lebih ke arah situ sih. Tapi kalau misalkan kayak memang all shop kecil dan lain sebagainya, biasa tuh mereka hanya ngasih kayak satu PDF gitu sih biasanya. Yang lagi aku dapatkan lately juga biasa kayak satu PDF gitu, kadang satu PDF isinya do and don'ts-nya dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan apakah ini mempengaruhi budgetnya? Ini maksudnya mempengaruhi budgetnya kayak gimana kah? Sambil menunggu mempengaruhi budgetnya kayak gimana, kita
menuju ke ethics dulu ya guys. Jadi kalau misalkan kayak ngomongin etika gitu ya, kerja sama-sama KOL, sama orang lain, sama community marketing dan lain sama teman-teman community affiliates, pasti yang pertama selalu give a proper introduction gitu ya ke si manajernya, PIC-nya dan lain sebagainya tentang diri kamu gitu ya, kayak halo aku dari halo aku Nia dari Traveloka bla 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 segala macam, terus aku jelasin nih lagi ada campaign apa dan lain sebagainya, campaignnya ini periodenya kapan sih, jadi kayak bener-bener aku create atau kayak build great impression sebenarnya di dalam conversationnya, jadi kayak mereka at least kayak notice nih, oh ada Traveloka nih mau ngajak kerja sama, oh uh, oh dia proper nih ngajak kerjasamanya, kenalannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, if they don't reply gitu ya to your chat, kayak biasanya aku within 2 hari aku bakal follow up lagi gitu kayak halo kak, aku kenalin lagi tuh kayak halo kak, aku nih dari ini segala macam. Oh iya kak, kemarin aku sempat ini dan lain sebagainya kayak kira-kira aku harus menghubungi siapa ya? Biasanya kadang si KOL-KOL yang udah gede tuh kadang PIC yang ditaruh tuh kadang itu PIC yang sibuk-sibuknya gitu kan. Jadi kadang aku suka tanya lagi gitu, aku harus ngubunginnya ke siapa nih biar kayak lebih enak communicate-nya dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dia under satu manajemen gitu ya, misalkan kayak Jerome Pauline dan kawan-kawannya itu kan under satu manajemen Mantapu gitu kan, Mantapu Corp gitu. Nah biasanya aku langsung menawarkan nih kalau misalkan oh iya kak kalau misalkan ada selain Jerome aku boleh banget nih pengen tahu rate cardnya berapa gitu, nanti after that biasanya kita create group, biasanya kayak gitu, ada create group nanti kayak for the next campaigns dan lain sebagainya bakal lebih enak tuh kalau udah punya great impressions dan lain sebagainya, bakal lebih gampang dan bahkan nggak jarang juga HKOL tuh suka ngasih diskon-diskon, promo-promo gitu-gitu, bahkan kayak free dan lain sebagainya gitu. Terus ketika kita udah do follow up dan lain sebagainya, terus kita udah bikin brief dan lain sebagainya, kita nanya nih ke mereka pasti kayak ask about the brief that you gave gitu kan, kayak kak udah cukup jelas belum kak, ada kesulitan gak kak, atau aku mau contohin dulu kak, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebisa mungkin tuh act of service-nya tuh dapat banget gitu ya, jadi kayak mereka tuh juga kayak nggak linglung dan mereka tuh at some point kita juga nggak kehilangan momen period campaign kita juga sih, karena kan kita juga tied in sama waktu gitu kan, jadi sebisa mungkin tuh kalian follow up terus gitu. Dan kalau menurut aku it's okay banget kayak to be annoying ya sometimes gitu, apalagi kalau misalkan udah ketight banget sama schedule yang memang udah seharusnya gitu, jadi kayak nggak usah nggak usah takut-takut gitu, tapi biasanya kalau aku sendiri akan annoying tapi di jam kerja biasanya kayak gitu. Kalau misalkan emang udah mepet banget, biasa aku pasti kayak say sorry gitu kan, kayak oh kak sorry banget nih di luar jam kerja dan lain sebagainya gitu-gitu sih, lebih ke arah situ. Terus pasti yang terakhir untuk maintain relationship, selain pasti setiap abis campaign bilang thank you dan lain sebagainya, mereka abis kirim report gitu-gitu, kadang kalau kayak misalkan lagi hari tahun baru dan lain sebagainya, Ramadan, biasa aku tuh untuk maintain relationship aku ngasih kayak gift sih, kayak hampers dan lain sebagainya, atau kayak congratulate on specific occasions gitu ya, misalkan Jovi Adiguna buka street boba lagi nih di mana, oh aku kirimin karangan bunga, kadang kayak gitu, jadi kayak simple-simple gesture yang bikin mereka tuh kayak semakin deket sama brand kita gitu. Jadi kayak kemarin mungkin Jerome lulus gitu ya, abis sidang, oh aku kirimin bunga ke Surabaya, yang kayak gitu-gitu, kayak sebisa mungkin bener-bener bikin mereka tuh selalu ingat sama brand kalian gitu, kayak jadi setiap kita mau ajak mereka kerja sama, mereka tuh bakal open heart gitu loh, kayak bener-bener oh iya kak apa nih kerjasamanya dan lain sebagainya, lebih ke arah situ. Dan bisa jadi banget um, memenangkan hatinya mereka tuh untuk dari kompetitor-kompetitor lain gitu, jadi kayak kita selalu diprioritaskan gitu sih sebenarnya. Nah, ini kayak contoh approach aku biasanya. Hai, nama KOL atau nama manajemen, selamat pagi, dan lain sebagainya. Jelasin nih aku dari mana. Terus waktu aku di Eats, aku kasih tahu ya aku di Eats dulu dan lain sebagainya. Bisnis unit baru di Traveloka, bla 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 segala macam. Sebelumnya aku dapat nih kontak kakak dari siapa 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 siapa. Aku tertarik ingin kerja sama dengan kakak, bla 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 segala macam karena aku melihat adanya kecocokan dengan campaign yang ingin Traveloka jalankan di bla bla sama bla bla gitu. Jadi kayak biasanya sebisa mungkin kayak kita ada ininya lah, sugar coatnya dikit. Kadang biasa orang-orang kayak ih ada kecocokan nih dengan value brand aku dan lain sebagainya, jadi kayak bener-bener bikin mereka tuh interest juga enough gitu ya. Terus baru aku dibawanya pasti maka dari itu boleh nggak tahu rate cardnya dan juga details TNC-nya. Jadi kadang tuh ada beberapa influencer yang kadang beda deck gitu ya, kadang kayak TNC sendiri, rate card sendiri, tapi kadang kalau misalkan kayak yang udah makro mega
biasa mereka udah kayak full tuh satu deck gitu kan, kayak lengkap banget di situ gitu. Terus kayak udah aku jelasin lagi, berikut aku lampirkan juga ya Kak gambaran singkat mengenai kampanyenya, terima kasih dan ditunggu kabar baiknya, have a good day, stay safe gitu-gitu. Jadi biasanya kadang aku kalau misalkan nge-approach mereka di email, aku tuh langsung kasih deck kayak gambaran kampanye dulu nih bakal kayak gimana. Tapi kalau misalkan kayak nge-reach out dia kayak di IG, IG DM dan lain sebagainya mungkin kayak gini doang. Tapi kalau misalkan langsung ke WhatsApp, email, aku pasti langsung submit ada deck aku juga gitu. Ke arah situ. The do and don'ts di briefnya kita, pasti kita ngasih tahu nih tentang hint about the dress code, what to wear, what colors to avoid gitu ya. Pasti yang di avoid competitors colors, terus kayak create soft selling content yang summarize the entire key message, relevancy to your followers is the key gitu kan. Jadi sebisa mungkin tuh kalau misalkan kita kayak mau kerja sama-sama KOL, jangan sampai mereka tuh menghilangkan keunikannya mereka untuk brand kita gitu. Sebisa mungkin harusnya sangat terlihat smooth gitu. Jadi kayak bener-bener orang tuh juga kebayin gitu kan. Terus jangan lupa kasih clear timeline gitu ya. Kapan previewnya, kapan preview pertama, kapan insight submission, reporting, dan lain sebagainya. Terus ada juga mandatory isinya kayak tag, mention, hashtag, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus ini beberapa matrix yang mungkin nanti teman-teman bisa sering lihat gitu ya. Ada reach, ada impressions, ada engagement, ada clicks, terus ada referral gitu ya teman-teman. Engagement yang tadi, yang IR itu adalah total engagement. Dari like, comment, share, save gitu. Lebih ke arah situ. Terus the success, kadang banyak orang kan yang suka nanya gitu, Kak, kesuksesan itu dilihatnya dari mana gitu-gitu. Nah, biasanya each brand itu definisi suksesnya bisa berbeda-beda. Makanya di sini aku nulis kayak it can be a vary gitu kan. Sebenarnya based on your goals, balik lagi. Karena setiap brand itu kan punya goals yang berbeda. Kadang mungkin kita goalsnya sama nih, sama-sama conversion. Tapi kesuksesan menurut dia dan menurut gue itu bisa jadi berbeda gitu. Karena kita suka ngelihat dari matriks yang berbeda. Mungkin kesuksesan buat aku adalah ketika kontennya Amritza Raje atau kontennya si Emil Mario dan lain sebagainya itu FYP, itu menurut kesuksesan ala aku. Tapi mungkin buat brand lain kesuksesan buat mereka adalah ketika link clicks di bio-nya mereka tuh tinggi dan lain sebagainya. Jadi kayak bisa jadi beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu nih kayak matriksnya tuh kayak gimana aja, dan biasanya matriks yang keluar adalah cost per gitu ya. Biasa ada yang dinamanya CPI, CPM, CPR gitu ya. Kayak cost per impressionnya berapa sih, cost per engagement-nya, cost per reach-nya tuh berapa. Nah, biasanya tuh dihitungnya dari total reach-nya berapa dibagi sama fee-nya si influencer itu. Misalkan fee-nya 5 juta, reach-nya 10 juta, yaudah 10 juta bagi 5, yang kayak gitu-gitu. Terus kadang FYP on TikTok, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa kelihatan dari mana sih? Dari insights yang mereka kumpulin. Nanti kan ada tulisannya tuh kayak kontennya mereka nih dilihat sama orang tuh dari mana sih? Dari home, dari profile, dari FYP, dan lain sebagainya, dari explore, dari gimana, segala macam sih. Banyak banget matriksnya. Terus WOM gitu ya, WOM itu word of mouth gitu ya. Apakah campaign gue nih kesebar nggak sih? Kayak kemarin gitu ya, pas kita bikin Aukarin, itu banyak banget media-media tuh yang nge-push tanpa kita bayar gitu ya. Bahkan kayak sampai masuk ke Kompas, kemana dan lain sebagainya, itu tuh bukan media yang kita bayar gitu. Jadi kayak word of mouth-nya tuh kemana-mana dan kita mendapatkan itu secara cuma-cuma alias free, karena bener-bener strateginya tuh bener-bener jelas gitu ya. Dan kayak semua berita tuh bener-bener ngomongin sampai e-commerce pun kemakan gitu kan guys. Terus kayak ada clicks or referral, ini biasanya kayak promo code, biasa untuk community marketing dan lain sebagainya. Sama media coverage juga pasti. Ini the rate card ya teman-teman, kayak since we invest a huge nominal in this KOL marketing atau content marketing dan lain sebagainya, pasti kita harus pay attention banget sama yang namanya TNC di rate card-nya. Harus tahu nih berapa banyak revisi sih yang mereka terima, terus repost atau extend their content to your brand's account, platform, nambah duit lagi nggak sih? Terus kayak timeline-nya, terus pasti kita harus juga lihat competitor monitoring. Jangan sampai, misalkan aku kerja di GrabFood gitu ya, jangan sampai nanti minggu ini dia ngepost GrabFood, ternyata minggu depan dia punya kerjasama lagi sama GoFood gitu kan, kayak wow, sungguh kompetitor yang sama-sama besar gitu kan, kayak jangan sampai kayak gitu, bakal menimbulkan namanya inkonsistensi gitu sebenarnya.
Yang ketiga adalah influencers, persona, sama current presence-nya mereka sih. Sekarang mereka lagi dilihat tuh kayak gimana sih, apakah presence itu baik atau enggak. Kayak misalkan kemarin Rachel V-nya kabur dari karantina gitu kan. Tidak mungkin aku membayar dia untuk endorse-endorse di saat itu gitu kan. Itu sangatlah tidak bijak. Jadi kayak bener-bener harus tahu juga nih, kalau misalkan kita pakai KOLA, mereka nih track record-nya lagi kayak gimana sih di publik gitu sih. Nah, ini sebenarnya beberapa gambaran rate card, tapi ini kayaknya rate card ini aku terakhir bikin di Q1 sebenarnya ya. Biasa tuh kalau di Instagram nano-nano tuh biasanya di bawah 1 juta. Terus kayak mikro paling gede sampai 3,75. Terus kayak makro 5 sampai 10 juta, mega pasti di atas 10 juta gitu. Terus kayak per TikTok-TikTokan, mega tuh TikTok tuh mantap banget guys cost-nya. Mega tuh bisa sampai kayak 30 juta, 40 juta untuk kayak 30 detik gitu doang guys. Jadi kayak per detiknya dia dibayar 1 juta gitu kan. Kayak wow, sungguh wow gitu. Hai Kak, untuk waktu menghubungi atau menjalin kerjasama dengan KOL, sebaiknya hamin berapa lama sebelum jadwal campaign brand tersebut? Baik lagi tergantung sama seberapa besar nih si campaign yang mau kamu jalanin gitu ya. Kalau misalkan kayak campaign gede kayak Ramadan atau Nataru, it's better kayak 2 bulan, 1,5 bulan sebelum campaign. Tapi kalau misalkan kayak campaign-campaign yang ad hoc gitu ya, kayak mungkin 88, 99, atau kayak mungkin campaign-campaign kayak produk launch dan lain sebagainya, biasa aku minimal banget 2 minggu guys. Itu pun itu udah kayak ketar-ketir sih guys, karena kayak kalau influencer tuh sibuknya banget banget kan, jadi kayak hamin 2 minggu tuh udah kayak deg-degannya tuh parah gitu. Tapi biasanya kadang ada aja sih yang baik gitu ya hamin 2 minggu. Tapi kalau mau aman sebulan sih guys sebenarnya. Jadi kayak kalau kamu udah tahu nih bulan depan mau ada apaan, kamu caranya dari sekarang yang kayak gitu. Jadi kayak udah bener-bener di plotting gitu. Cara nego harga gimana? Sebenarnya kalau misalkan kayak untuk di awal-awal agak sulit untuk menego harga ya guys, karena kita tidak tahu nih sebenarnya dia works atau enggak. Terus kayak belum tahu lah kayak TikTok kayak tektokannya tuh bakal enak atau enggak dan lain sebagainya. Yang enak nego harga itu adalah ketika kita udah mulai kerja sama-sama dia di beberapa kali gitu. Itu kan kayak kita punya ada bargainingnya gitu loh, kayak Kak, kan kemarin udah pernah bla bla segala macam. Terus kayak dia tuh udah tahu juga nanti value-nya mereka tuh kayak gimana. Tahu dari mana? Dari report yang mereka submit gitu kan. Ketika mereka submit report, oh gue ke Traveloka, gue cuma bawa segini lagi impressions-nya gitu. Oh ya deh nanti kalau misalkan gue dapet kerja sama lagi sama Traveloka, karena impression yang biasa gue kasih cuma segini, udah deh nanti gue turunin harga dan lain sebagainya. Jadi udah sama-sama tahu nih kayak resultnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kayak baru di awal-awal, menurut aku mungkin agak sulit. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja. Caranya adalah kalian menjanjikan kalau project ini nggak cuma sekali sama dia. Jadi kayak dia tuh tahu, at least kayak let them know kalau misalkan ini tuh bukan project yang sekali habis gitu. Jadi kayak bener-bener kita bakal seneng banget nih Kak kalau misalkan kita punya punya another project bareng kakak, atau kayak kadang yang biasanya didiskonin adalah ketika kita bulk. Jadi kayak misalkan kita nggak cuma mainnya di IG story, tapi misalkan IG sama feeds sama mungkin TikTok gitu ya. Nanti biasanya mereka punya harga-harga yang khusus dan itu bisa kita ajak nego. Ini the rate card ya teman-teman, kayak since we invest a huge nominal in this KOL marketing atau content marketing dan lain sebagainya, pasti kita harus pay attention banget sama yang namanya TNC di rate cardnya. Harus tahu nih berapa banyak revisi sih yang mereka terima, terus repost atau extend their content to your brand's account, platform, nambah duit lagi nggak sih, terus kayak timelinenya, terus pasti kita harus juga lihat competitor monitoring. Jangan sampai misalkan aku kerja di GrabFood gitu ya, jangan sampai nanti minggu ini dia ngepost GrabFood, ternyata minggu depan dia punya kerjasama lagi sama GoFood gitu kan, kayak wow sungguh kompetitor yang sama-sama besar gitu kan, kayak jangan sampai kayak gitu, bakal menimbulkan namanya inkonsistensi gitu sebenarnya. Yang ketiga adalah influencers, persona, sama current presence-nya mereka sih. Sekarang mereka lagi dilihat tuh kayak gimana sih, apakah presence itu baik atau enggak. Kayak misalkan kemarin Rachel V-nya kabur dari karantina gitu kan. Tidak mungkin aku membayar dia untuk endorse-endorse di saat itu gitu kan. Itu sangatlah tidak bijak. Jadi kayak bener-bener harus tahu juga nih, kalau misalkan kita pakai KOLA, mereka nih track record-nya lagi kayak gimana sih di publik gitu sih. Nah, ini sebenarnya beberapa gambaran rate card, tapi ini kayaknya rate card ini aku terakhir bikin di Q1 sebenarnya ya.
Biasa tuh kalau di Instagram nano-nano tuh biasanya di bawah 1 juta. Terus kayak mikro paling gede sampai 3,75. Terus kayak makro 5 sampai 10 juta, mega pasti di atas 10 juta gitu. Terus kayak per TikTok-TikTokan, mega tuh TikTok tuh mantap banget guys cost-nya. Mega tuh bisa sampai kayak 30 juta, 40 juta untuk kayak 30 detik gitu doang guys. Jadi kayak per detiknya dia dibayar 1 juta gitu kan. Kayak wow, sungguh wow gitu. Hai Kak, untuk waktu menghubungi atau menjalin kerjasama dengan KOL, sebaiknya hamin berapa lama sebelum jadwal campaign brand tersebut? Baik lagi tergantung sama seberapa besar nih si campaign yang mau kamu jalanin gitu ya. Kalau misalkan kayak campaign gede kayak Ramadan atau Nataru, it's better kayak 2 bulan, 1,5 bulan sebelum campaign. Tapi kalau misalkan kayak campaign-campaign yang ad hoc gitu ya, kayak mungkin 88, 99, atau kayak mungkin campaign-campaign kayak produk launch dan lain sebagainya, biasa aku minimal banget 2 minggu guys. Itu pun itu udah kayak ketar-ketir sih guys, karena kayak kalau influencer tuh sibuknya banget banget kan, jadi kayak hamin 2 minggu tuh udah kayak deg-degannya tuh parah gitu. Tapi biasanya kadang ada aja sih yang baik gitu ya hamin 2 minggu. Tapi kalau mau aman sebulan sih guys sebenarnya. Jadi kayak kalau kamu udah tahu nih bulan depan mau ada apaan, kamu caranya dari sekarang yang kayak gitu. Jadi kayak udah bener-bener di plotting-plotting gitu. Cara nego harga gimana? Sebenarnya kalau misalkan kayak untuk di awal-awal agak sulit untuk menego harga ya guys, karena kita tidak tahu nih sebenarnya dia works atau enggak. Terus kayak belum tahu lah kayak TikTok kayak tektokannya tuh bakal enak atau enggak dan lain sebagainya. Yang enak nego harga itu adalah ketika kita udah mulai kerja sama-sama dia di beberapa kali gitu. Itu kan kayak kita punya ada bargainingnya gitu loh, kayak Kak, kan kemarin udah pernah bla bla segala macam. Terus kayak dia tuh udah tahu juga nanti value-nya mereka tuh kayak gimana. Tahu dari mana? Dari report yang mereka submit gitu kan. Ketika mereka submit report, oh gue ke Traveloka, gue cuma bawa segini lagi impressions-nya gitu. Oh ya jadi nanti kalau misalkan gue dapet kerja sama lagi sama Traveloka, karena impression yang biasa gue kasih cuma segini, udah deh nanti gue turunin harga dan lain sebagainya. Jadi udah sama-sama tahu nih kayak resultnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan kayak baru di awal-awal, menurut aku mungkin agak sulit. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja. Caranya adalah kalian menjanjikan kalau project ini nggak cuma sekali sama dia. Jadi kayak dia tuh tahu, at least kayak let them know kalau misalkan ini tuh bukan project yang sekali habis gitu. Jadi kayak bener-bener kita bakal seneng banget nih Kak kalau misalkan kita punya punya another project bareng kakak, atau kayak kadang yang biasanya didiskonin adalah ketika kita bulk. Jadi kayak misalkan kita nggak cuma mainnya di IG story, tapi misalkan IG sama feeds sama mungkin TikTok gitu ya. Nanti biasanya mereka punya harga-harga yang khusus dan itu bisa kita ajak nego-nego. Kalau udah centang biru masih worth it nggak buat pakai KOL makro atau mikro terutama untuk tujuan conversion? Contoh program seperti apa yang bisa digunakan? Kalau misalkan kayak gitu biasanya kayak jatuhnya ke affiliate sih guys kalau misalkan udah centang biru. Jadi kalau misalkan centang biru itu kan sebenarnya dia udah mulai ke community ya, community marketing. Dia udah kayak mungkin ngejarnya ke ibu-ibu arisan atau misalkan kayak ke BTS, ke warga-warga, ke ARMY gitu-gitu kan. Lagi mereka lagi hype dan lain sebagainya. Jadi menurut aku pakainya lebih ke arah teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan mau pakai mikro dan lain sebagainya. Karena jatuhnya tuh kalian pengen jualannya tuh si referralnya gitu sih, lebih ke arah situ. Jadi programnya bisa banget kalian pakai program referral sih gitu. Jadi kalau misalkan memang belum ada nih kayak back end yang cukup memadai untuk tahu kayak misalkan dia ngebawa berapa traffic sih ke gue dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan biasanya kalau kayak affiliate program biasa tuh di belakang layarnya tuh kan ada banyak ya kayak tools-toolsnya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kayak mungkin online shop dan lain sebagainya, mungkin contohnya adalah kayak ngedrop ini sih, ngedrop kayak produk dan lain sebagainya, kayak berapa banyak nanti yang akhirnya pakai pakai kodenya dia dan lain sebagainya, atau kayak ngecat kita misalkan kayak oh ya tahunya dari siapa dan lain sebagainya. Tapi contoh programnya menurut aku lebih ke affiliates program sih, apalagi kalian udah well established gitu. Jadi coba memperluas di sisi teman-teman makro dan mikro itu juga nggak apa-apa sih, masih worth it kok guys, tentang gimana caranya aja ngecraft kontennya gitu. Kayak sekarang banyak banget well established startup dan kawan-kawannya tuh lagi bener-bener hype banget di community sih guys. Gimana caranya mereka bisa nitip kode kupon gitu ke warga-warga itu. Karena mereka udah tahu nih awareness udah tinggi, gue membutuhkan conversion,
ya udah akhirnya nitip kode kupon yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke arah situ. Tentunya jadi influencer enak ya, benar atau salah? Tidak ada yang tahu guys sebenarnya. Jadi yang ngurus influencer juga enak sebenarnya guys. Jadi kayak jadi influencer juga enak, jadi yang ngurus kadang ada enaknya, kadang tidak gitu kan guys. Nah, the perks of being KOL management team sebenarnya lebih ke arah kita mendapatkan connection, terus kayak dinamis, kita tuh nggak pernah bosen, stres iya, tapi kayak seru aja gitu ya, kayak ada challenge-challenge dan lain sebagainya. Terus bikin kita tuh jadi a good negotiator sih sebenarnya, karena kan kita harus bener-bener uh, ini ya tektokan sama dia kayak iya kak kan cuma 30 detik kak kan cuma semenit kak bolehlah kak kalau misalkan kayak gini-gini dan lain sebagainya gitu. Terus worknya kita tuh hasilnya bisa kelihatan gitu kan, jadi kayak gila si Rafael Hadi beneran ngepost nih kayak gini itu kerjaan gue kayak gitu-gitu kan, jadi kayak bener-bener lebih terlihat gitu. Terus kayak another day another learnings, terus bikin kita tuh jadi a good communicator juga. Dan sebenarnya dari KOL management team tuh yang paling sulit adalah connection sih guys, jadi kita tuh sering banget perksnya adalah selain kita mendapatkan hampers gemas gitu ya, apalagi kalau kayak bulan Ramadan, jujur hampersnya KOL yang udah kayak gede-gede tuh lucu-lucu banget guys, jadi kayak bener-bener gemes banget. Kadang bahkan kalau mereka kayak ada event di mana dan lain sebagainya, kadang kita suka dapat invitation kalau bener-bener sedekat itu. Kayak kemarin Vincent Desta bikin tepok bulu, nah tim Traveloka diajakin kayak gitu-gitu sih guys. Jadi kayak bener-bener karena udah deket banget sama mereka tuh, mereka bener-bener kalau ada event dan lain sebagainya tuh bener-bener kita dikasih prioritas yang kayak gitu-gitu. Ini kayak the case study sih sebenarnya, mau diliatin aja kayak brand yang Who Did It sama yang Not Make It gitu ya. Yang didit sebenarnya kayak ke Traveloka Karin gitu ya, from this to this, ini nggak ada yang kita bayar. Kayak even sampai masuk trending Indonesia umur 23 itu juga tidak kita bayar dan lain sebagainya. Itu bener-bener organically built gitu ya dari si Aukarin itu gitu. Jadi from that to this, kita cuma bayar dia di sisi ngeposting, kita kirimin bunga, kita bayar Volkatif sama Volix, sisanya udah kita nggak ada. Dan itu masuk ke Kompas, Tribun, Suara, dan masih banyak lagi. In total tuh kita media coverage-nya lebih dari 50 media guys untuk si Aukarin ini. Jadi kita edit value-nya banyak banget, masuk trending in Indonesia dan lain sebagainya. Terus why ini bisa kita consider sukses? Karena tadi ya become word of mouth, orang-orang people easily believe that this was not a campaign at first, sampai akhirnya dia kayak speak out kalau ini tuh campaign. Terus kayak media coverage kita dapetin tuh banyak banget free, traffic to Traveloka app-nya sangatlah banyak karena program ini gitu ya, karena kita bikin live juga sama dia. Terus ada huge engagement to influencers activity. Terus after they knew it was a campaign, muncullah tuh marketing S3 dan kawan lain dan kawan-kawannya gitu ya di all over internet. What we did sebenarnya yang pertama, kita tuh did a trend and influencer monitoring, tadi aku mention, kita tuh tahu dulu nih mereka lagi ada apa sih gitu. Terus kayak kita harus bener-bener tahu objektif sama goals-nya tuh kayak gimana. Terus kita we did a smooth conversation, balik lagi karena kita mau ngejarnya viral, harus bener-bener dipikirin matang-matang nih conversation-nya tuh kita build-nya kayak gimana gitu ya. Sama kita collab with the right influencers and media gitu. Ini juga yang berhasil, Torik dan ini dia Kopi Lain Hati guys. Torik dan Kopi Lain Hati gitu ya. From this kayak dikira tofu putus gitu kan, kayak beneran putus ada orang ketiga dan lain sebagainya. To this gitu kan, kayak wow ternyata ada collab nih, wow ternyata dia bikin menu baru nih dan lain sebagainya. Oh ternyata kopi lain hati dan lain sebagainya gitu kan, kayak aku nggak pindah ayang, cuma cuma kopi pindah ke lain hati yang kayak gitu-gitu kan, kayak mantap masuk gitu kan. Sebenarnya why it considered to be a successful one itu lebih ke arah mereka tap into the most hype couple kan, waktu itu kan lagi bener-bener keren banget ya Tofu gitu. Terus kayak right momentum, terus media coverage-nya mereka dapetin tuh banyak banget, masuk FYP TikTok di mana-mana, terus huge engagement di tempatnya mereka, huge engagement juga di semua orang yang bikin konten Tofu. Terus kayak the first launching event dari menunya mereka itu tuh sampai gain a lot of traffic gitu ya. Waktu itu aku lihat yang ngantri tuh sebanyak itu guys. Jadi kayak bener-bener kita bisa consider itu as a successful one gitu. Ini sebenarnya kayak contoh mungkin yang nggak berhasil ya. Kayak waktu itu adalah Pepsi sama Kendall Jenner gitu kan. From this to this gitu. Jadi
waktu itu lagi ada kasus sebenarnya Black Lives Matter kan sebenarnya. Jadi kayak dia agak sedikit salah gitu ya guys di Pepsi-nya gitu kan. Jadi seolah-olah dia tuh ngasih si Pepsi-nya itu tuh ke orang-orang yang ujung-ujungnya tuh juga white juga gitu kan. Padahal kayak rada sebenarnya rasis gitu. Jadi kayak sebenarnya agak salah kalau misalkan kita bawa sara-sara sih ke kampanye kita karena bener-bener sensitif banget gitu kan. Jadinya tuh bener-bener candle-nya pun sampai nangis-nangis. Terus kayak Pepsi-nya pun sampai minta maaf, nggak cuma ke audiens, tapi dia sampai minta maaf juga ke candle-nya dan lain sebagainya. Ini tuh waktu itu bener-bener hits banget case ini. Jadi mungkin teman-teman bisa cek juga tuh di YouTube dan lain sebagainya. Ini dikonsider sebagai yang unsuccessful one karena kayak hate comments tuh bener-bener di mana-mana. Terus menurut aku itu sensitive topics ya, konten yang untuk di brought up jadi campaign. Terus kayak media tuh bener-bener went crazy about the ads. Terus Pepsi sampai apologize to Kendall gitu ya, nggak cuma ke audience. Terus bener-bener Kendall tuh sampai nangis gitu ya, nangis-nangis di Keeping Up with the Kardashians juga karena case ini gitu ya. Jadi bener-bener harus pay attention banget sih kalau misalkan kita pengen bikin campaign sama KOL atau kayak ketika kita tahu nih, oh topik ini tuh lagi tren. Nggak semua topik itu tuh bisa dijadiin apa ya viral marketing guys. Jadi kayak harus bener-bener pinter-pinter gimana caranya kita nge-craft kontennya. Lebih ke arah situ sih. Terus ini juga Harlot Beauty waktu itu dia pengen bikin mulai hari ini Harlot berhenti melakukan endorse gitu-gitu kan dan lain sebagainya kayak ala-ala stop endorse dan lain sebagainya gitu-gitu kan kayak hashtag beneran review jujur gitu. Nah ini tuh bener-bener sampai di komen sama banyak beauty influencers gitu ya, beauty vlogger dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena para beauty influencers ini ngerasa kayak oh gue reviewnya tuh selalu jujur dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kenapa lo seolah-olah bikin konten kayak gini tuh bikin kita tuh jadi kayak untrusted gitu kan. Jadi kayak bener-bener banyak banget yang komen gitu dan jadinya kayak bakal hate comment dan dari from this to this mereka juga kira minta maaf gitu lebih ke arah situ kayak mereka bener-bener minta maaf we really sorry and we will do better next time gitu. Nah ini sebenarnya why it considered as a unsuccessful one ya tadi ya hate comments tuh everywhere even some KOL tuh leave comment gitu kan kayak oh oke, beneran ya nggak pakai yang kayak gitu gitulah kayak rada-rada nyinyir dan lain sebagainya. Terus akhirnya mereka bikin clarifications tentang per apologize-nya mereka dan lain sebagainya. Sama ini sih menurut aku perhaps they didn't do a strong research sih. Jadi dia tuh nggak bisa nge-forecast impact-nya tuh kayak gimana. Aku sebenarnya rada lupa ya kayak kalau misalkan yang buruk tuh pas campaign apa gitu ya kayak rada lupa. Tapi sebenarnya kayak the way we handle adalah kayak aku selalu berpikir kita tidak bisa stress over things yang kita tidak bisa kontrol dan lain sebagainya. Jadi kalau pas aku ngejalanin terus misalkan hasilnya nggak memuaskan, yang aku lakukan adalah aku list down tuh kayak misalkan nggak memuaskannya tuh dari segi apa sih gitu and what can I do better gitu sebenarnya lebih ke arah situ jadi kayak yang udah lewat itu biarkanlah berlalu gitu ya misalkan kayak aku sebenarnya rada lupa gitu ya kayak campaign-campaign apa aja gitu ya yang kayak rada kurang memuaskan tapi selalu aku list down sih jadi memang pentingnya sih kita dapat insights report dari si teman-teman KOL itu untuk tahu apakah yang kayak gini tuh sebenarnya berhasil atau enggak sih jadi bener-bener kita tuh nggak cuma kadang tuh report itu mungkin orang-orang cuma kadang tuh mikirin di angka gitu tapi kalau misalkan untuk aku sendiri aku nggak angka iya matters tapi biasanya aku bakal kayak deep dive lagi sih gitu lebih ke arah langsung bener-bener kualitatifnya juga gitu apakah kayak nanti dari segi komennya aku ngeliatin komen-komen netizen di posannya dia aku juga ngeliatin dari segi traffic selama campaign itu kayak gimana dan lain sebagainya jadi kayak bener-bener kualitatifnya tuh juga bisa kita gali gitu sih lebih ke arah situ dan kalau misalkan kayak butuh improvement di list down sih kayak misalkan kayak oh ternyata kerja sama si KOL kerja sama si KOL A dia tuh nggak bagus kalau misalkan naiknya di Instagram feeds tapi ini orang-orang bakal kemakan banget kalau dia IG story misalkan kayak gitu contohnya misalkan orang-orang yang suka IG story-nya ditunggu-tunggu yang bisa aku kasih tahu kan pasti Fadil Jaidi, Arif Muhammad gitu bahkan kalau Arif Muhammad orang-orang sampai yang kayak udah punya apa ya punya kayak pemikiran kalau misalkan Arif Muhammad cuci mobil
ntar hujan yang kayak gitu-gitu kan, kayak apa ya, udah punya ada tersendiri lah, unik-uniknya tersendiri gitu. Jadi kayak bener-bener harus dicari satu-satu sih, dan kayak harus tahu ya, balik lagi powernya setiap influencers tuh ada di mana gitu, dan itu bakal penting banget sih menurut aku kayak gitu. Dan cara handle-nya adalah ya make the improvement aja sih pas untuk di next campaign-nya. Jadi dari kita udah tahu resultnya tuh kayak gimana gitu. Nah, berarti nanti itu yang kita lakukan tuh harus berbeda, lebih ke arah situ. Mungkin kita kayak bedain post timeline-nya, frekuensinya, atau kayak oh KOL ini salah, mungkin gue pakainya harusnya mikro dan lain sebagainya. Lebih ke arah situ sih. Pendekatannya mungkin yang kayak tadi aku mention gitu ya sebelumnya, kayak bener-bener create a good impressions aja sih. Kayak biasanya pasti ya aku pasti kayak selalu bertanya kabarnya dulu gitu kan, kayak iya apa kabar bla 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 segala macam, terus kayak ngejelasin produknya dulu. Sebenarnya lebih ke arah gimana caranya kita create good impressions ke PIC-nya sih gitu. Dan kayak bener-bener kalau kayak di awal-awal sebenarnya nggak perlu yang kayak terlalu sugar coating, atau kayak nggak usah terlalu kayak bertele-tele, karena mereka juga udah tahu gitu kalau misalkan dari awal kita memperkenalkan diri kita as a brand, mereka tuh juga sebenarnya udah tahu oh nih brand ya pasti mau ada maunya gitu kan, kayak mau bikin partnership sama gue. Yang harus diperhatikan justru selama along the way the process sih, along the way the process sama afternya gitu. Jangan sampai kayak misalkan kita udah kelar kerja sama, misalkan udah kelar kerja sama Jerome Pauline gitu ya, jangan sampai kita kejehiannya langsung melupakan gitu. Biasanya kayak kadang aku suka tanya, misalkan pandemi lagi tinggi lagi, kadang aku suka chat gitu kan, kayak Kak Jehian, gimana kabarnya? Semoga baik ya Kak, bla bla segala macam. Jadi kayak bener-bener dikasih follow up questions juga sih, lebih ke arah situ. Jadi kayak seolah-olah tuh kita bener-bener perhatian lah sama mereka gitu. Jangan sampai kelar project langsung bye-bye gitu. Dan dari situ bikin kita tuh jadi ini sih, jadi akrab aja sih langsung. Jadi kalau misalkan di awal-awal agak susah sebenarnya untuk create yang kayak bener-bener berbahasa basi gitu ya. Tapi bener-bener create the impressions tuh along the way sih, along the process. Kita lebih banyak nanya, lebih banyak making sure, kayak lebih banyak Kak ada kesulitan nggak, mau aku bantuin dari sisi apa ya, dan lain sebagainya. Jadi kayak bener-bener ditanyain terus sih, kayak mereka yang namanya juga manusia kan kayak sukanya tuh diperhatikan dan lain sebagainya, lebih ke arah situ sih. Dan after eventnya justru yang harus diperhatikan gitu.